Legenda Petani Immortal episode 8. Li Yunfei tidak mempermasalahkan kekasaran pria itu, karena pria itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menikmati perjalanannya ke pegunungan, bahkan berhasil lolos dari hal sepele seperti George, seorang tersangka yang melepaskan serangga beracun. Mengapa dia harus repot-repot berurusan dengan dua orang Amerika ini yang tidak memiliki dendam langsung satu sama lain? Paman, apa yang terjadi padanya? Li Yunfei dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke pria yang terluka itu. Dia digigit ular berbisa saat mengumpulkan meteorit. Itu adalah ular berduri, dan menggigit punggung tangannya. Bisanya sangat kuat, dan jumlah bisa yang disuntikan juga sangat banyak. Kami sudah merawatnya dan memberinya obat, tetapi efeknya tidak terlalu terlihat. Dia menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan pernapasan, dan kami khawatir dia tidak akan selamat. Ular pit viper Sichuan, juga dikenal sebagai ular tombak, adalah ular berbisa dengan taring berbentuk tabung. Bisanya menyebar melalui darah, meninggalkan bekas taring yang dalam dan menyuntikkan sejumlah besar bisa. Gejala ringan meliputi sakit kepala, pusing, nyeri dada dan perut, mual, dan muntah. Gejala berat meliputi pendarahan dari mata, hidung, dan tenggorokan, ekstremitas dingin, dan bahkan muntah darah, hematuria, shock, dan koma. Dalam kasus yang parah, kematian adalah konsekuensi paling serius berikutnya, dan tingkat kematiannya cukup tinggi. Para ahli Tiongkok, dengan ekspresi aneh, hanya menyapa Li Yunfei dari kejauhan saat ia kembali, tanpa mendekatinya. Li Yunfei pertama-tama berjongkok untuk memeriksa luka orang asing itu. Dia melihat bahwa luka di punggung tangannya merah dan bengkak dengan lepuhan darah, ada pembuluh darah di sudut matanya, napasnya sangat lemah, dan dia mengerang kesakitan dari waktu ke waktu. Michelle dan George datang dan menyapa pakar Amerika yang tampak normal itu. Ketiganya berbisik satu sama lain, sesekali melirik anggota tim ekspedisi ilmiah Tiongkok dengan ekspresi tidak ramah. Li Yunfei bertanya dengan suara rendah, "Paman, ada apa dengan mereka?" Li Qichun menghela napas tak berdaya dan berkata, "Para ahli asing digigit ular berbisa dan tidak menemukan meteorit itu. Meteorit kecil itu diambil oleh para ahli Tiongkok, yang menyebabkan konflik antara kedua tim. Dari pagi hingga sekarang, kedua tim hampir tidak berkomunikasi, tetapi mereka berdua sepakat untuk kembali dan tidak dapat lagi mendaki puncak Wangxian." Li Yunfei mengerti bahwa dengan nyawa yang hampir terancam, tidak mungkin mereka bisa melanjutkan pencarian meteorit di gunung itu. Meskipun dia tidak menyaksikan penyebab konflik tersebut, kedua tim jelas bersalah dalam pencarian meteorit itu. Lagi pula, mereka tiba di lokasi yang sama pada waktu yang sama, dan bahkan jika mereka telah menemukan meteorit itu, seharusnya mereka menemukannya secara bersamaan. Tindakan ahli Amerika yang mengambil meteorit terlebih dahulu menunjukkan motif yang patut dipertanyakan. Tak lama kemudian, Michelle, yang bertindak sebagai perwakilan mereka, datang untuk berbicara dengan Li Yunfei dan berkata, "Yun, kami sangat membutuhkan helikopter untuk membawa James ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Tolong terjemahkan untuk tim Tiongkok dan beritahu mereka untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk mendapatkan helikopter. Kami akan menanggung semua biayanya. Terima kasih." Selain itu, kondisi George juga tidak baik. Dia mengatakan kakinya yang cedera kaku dan bengkak parah. "Tolong minta dokter untuk memeriksanya lagi. Saya akan menerjemahkannya kata demi kata, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah itu akan berhasil." Li Yunfei tidak memahami hubungan antara kedua tim tersebut, apalagi identitas sebenarnya dari orang-orang ini, jadi dia tidak berani memberikan janji apapun. "Terima kasih. Kau berbeda dari mereka. Aku merasa sangat aman berbicara denganmu." Michelle dengan lembut mengusap pipi Li Yunfei dengan sedikit rasa tidak nyaman sebelum kembali ke kelompok mereka. Li Yunfei pertama kali memberitahu Paman Qichun tentang cedera George dan menyuruhnya untuk menanganinya sendiri. Kemudian dia berjalan menghampiri anggota tim ekspedisi ilmiah Tiongkok dan menerjemahkan permintaan Michelle kata demi kata. Kapten Zhang Chaoyang berkata dengan wajah muram dan sedikit kesal, "Satu-satunya telepon satelit rusak dalam konflik. Itu ulah dua orang Amerika itu. Sialan, iblis asing ini tidak berubah. Mereka mencuri apapun yang bagus yang mereka lihat. Setelah digigit ular, bukannya mengobati luka, mereka malah mencuri meteorit yang kami temukan. Lihat luka di wajahku, itu gara-gara orang Amerika itu." Sebagai penerjemah, Li Yunfei tidak bisa ikut campur dalam konflik mereka. Dia hanya berkata, "Jika kita tidak bisa menghubungi helikopter, pria yang terluka itu dalam bahaya. Paman saya mengatakan bahwa orang Amerika itu menunjukkan tanda-tanda gagal pernapasan, dan jika dia tidak segera dibawa ke rumah sakit, dia mungkin tidak akan selamat turun gunung." Seorang anggota tim muda Tiongkok lainnya berkata dengan geram, "Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu kesalahan orang Amerika itu sendiri. Setelah melihat meteorit itu, kami semua menggunakan bubuk penolak serangga untuk mengusir beberapa ular. Tetapi sebelum kami sempat bereaksi, dia bergegas mendekat dan mencoba mengambil meteorit itu. Siapa sangka bahwa ular besar berbisa tidak takut dengan bubuk penolak serangga dan menggigit tangannya begitu seseorang mendekat." Melalui berbagai keterangan dari orang-orang ini, Li Yunfei akhirnya memahami jalannya konflik.
Mereka semua menemukan meteorit itu bersama-sama. Karena tidak banyak ular, mereka menggunakan bubuk penolak serangga untuk mengusir kawanan ular tersebut. Sebelum bubuk itu benar-benar hilang, ahli Amerika, James, bergegas mengambil meteorit itu. Sayangnya, seekor ular yang marah menggigit tangannya. Dan karena ketakutan, ia mundur. Anggota tim Tiongkok bereaksi cepat, bergegas maju, mengusir ular itu, dan mengambil meteorit tersebut. Namun, para ahli Amerika merasa bahwa itu adalah milik mereka sendiri, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengobati luka gigitan ular dan malah berkelahi dengan anggota tim Tiongkok. Pada akhirnya, mereka tidak mampu melawan keempat anggota tim Tiongkok tersebut. Selain itu, bisa ular tersebut keluar lebih cepat dan lebih parah dari yang diperkirakan, dan mereka langsung pingsan. Meskipun Li Qichun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka, ia tidak dapat mencegah penyebaran bisa ular tersebut. Mengikuti petunjuk mereka, Li Yunfei melihat area yang ditandai dengan bekas terbakar, yang merupakan titik tumbukan meteorit. Lebih dari selusin ular berbisa berkeliaran di dekatnya, melingkar di rerumputan, lidah mereka menjulur, dengan saksama mengamati lokasi tim Tiongkok. Mereka dapat merasakan kehadiran meteorit yang terpancar dari ular-ular tersebut. Ular lebih menyukai tempat teduh, tetapi jika kondisi memungkinkan, mereka harus berjemur di bawah sinar matahari secara berkala untuk menjaga suhu tubuh mereka. Meteorit ini jelas memiliki sifat hangat, seperti matahari kecil, jadi dapat dimengerti bahwa ular suka melilit di sekitarnya. Sambil membawa koin emas dan tembaga, Li Yunfei berjalan maju sekitar 10 meter dan menemukan bekas hangus di kaki tebing puncak Wangxian. Lebih jauh ke atas tebing, beberapa pohon teh aneh, yang hanyut oleh banjir bandang, akarnya terlihat, cabangnya terpelintir dan bengkok, dan sebagian besar daunnya tertutup lumpur. Daun pohon teh ini hampir bulat sempurna, dengan urat tengah membagi daun bulat tersebut menjadi simbol yin yang pemandangan yang benar-benar magis. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa pola yin yang memang memiliki perbedaan warna. Satu sisi berwarna hijau zamrud, sedangkan sisi lainnya sedikit kekuningan. Hah, bukankah ini teh Xian Feng yang selalu kakek ceritakan? Katanya teh ini ditanam oleh seorang pendeta Taois tua di kuil Taois di puncak gunung. Hanya ada sekitar selusin pohon saja. Setelah kuil itu rusak, kudengar para pendeta Taois memindahkan pohon-pohon teh itu. Mengapa beberapa di antaranya hanyut terbawa banjir bandang? Mungkinkah masih ada beberapa pohon teh yang tersisa di gunung itu? Li Yunfei menahan kegembiraannya dan mengamati lebih dekat. Ia menemukan ada 3 pohon teh yang hanyut terbawa arus, dan sebagian besar akarnya masih berada di lumpur dan bebatuan. Ia tidak khawatir pohon-pohon itu akan layu dan mati. Kakekku telah berkali-kali bercerita tentang rasa teh Xian Feng, mengatakan bahwa ia sering mencicipi teh ini ketika membahas kitab suci dan Taoisme dengan kepala biara tua dari kuil Taois. Namun, kepala biara tua itu sangat menghargai teh-teh ini. Orang bisa mencicipinya di tempatnya, tetapi ia tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun, bahkan kepada teman-teman lamanya yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun. Kemudian, kepala biara tua itu menghilang secara misterius. Para pendeta tahu di kuil mengatakan bahwa ia telah naik ke surga di siang bolong. Tanpa dukungan kepala biara tua itu, kuil tahu yang dibangun jauh di pegunungan dengan cepat runtuh. Ketika beberapa murid meninggalkan kuil, mereka benar-benar memindahkan semua selusin pohon teh puncak abadi, dan keberadaan mereka menjadi tidak diketahui. Kakek Li Yunfei beberapa kali pergi ke pegunungan setelah itu, tetapi ia tidak menemukan jejak para Taois, juga tidak dapat menemukan teh Xian Feng yang sangat ia idam-idamkan. Teh berdaun bulat ini bukanlah teh liar lokal, dan tidak ada yang bisa memastikan jenisnya. Ketika ia bertanya kepada kepala biara tua, Taois tua itu hanya menjawab secara misterius bahwa ia mendapatkannya secara kebetulan. Di hati kakek Li Yunfei, teh Xian Feng menempati peringkat pertama, diikuti oleh teh liar teratai yang dibudidayakan di sebuah kuil di pegunungan yang terpencil. Sebelum memasuki pegunungan, keinginan terbesar Li Yunfei hanyalah mendapatkan beberapa tanaman teh liar teratai. Dia tidak pernah bermimpi akan menemukan teh Xian Feng yang telah lama punah. Guk! Guk! Beberapa ular berbisa mendekat terlalu dekat dan diperingatkan oleh koin emas dan tembaga. Li Yunfei mundur pada saat yang tepat, memutuskan untuk tidak merendahkan diri ke level ular berbisa ini. Jika mereka sendirian, melepaskan Ertuzi pasti akan membuat mereka sangat takut hingga kaki mereka lemas. Sepertinya ular berbisa tidak punya kaki. Michelle cemas dan segera menanyakan hasilnya. Li Yunfei berkata tanpa daya. Mereka mungkin mengalami konflik karena kendala bahasa. James telah menghancurkan satu-satunya telepon satelit. Bahkan jika kita menembak mereka, kita tetap tidak bisa menghubungi tentara. Satu-satunya cara sekarang adalah berjalan kembali menuruni gunung secepat mungkin. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat kembali. Michelle telah makan banyak makanan dari luar angkasa beberapa hari terakhir ini dan bahkan minum sup ayam yang dimasak dengan air mata air dari luar angkasa. Kondisi fisiknya telah membaik secara signifikan. Dan setelah berjalan di sepanjang jalan setapak di pegunungan sepanjang pagi, dia sama sekali tidak merasa lelah.
Li Yunfei menanggapi dan menyampaikan pendapat para ahli asing kepada para ahli Tiongkok. Para ahli Tiongkok tidak keberatan, dan ketua tim Zhang Chaoyang mengatakan bahwa setelah makan sederhana, mereka dapat memulai perjalanan pulang. Sambil menikmati makan siang kalengan mereka, Li Yunfei menuangkan setengah gelas air dan meminta Michelle untuk memberikannya kepada James yang setengah sadar. Michelle mengira itu adalah instruksi Dr. Li Qichun, segera menurutinya. James meminumnya sampai habis tanpa banyak kesulitan. Setelah menghabiskannya, ia secara mengejutkan masih memiliki kekuatan untuk membuka matanya dan dengan lemah berkata, "Lagi, sialan kau. Apa kau pikir air mata air angkasa itu tak terbatas? Dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Selama dia bisa tetap hidup, itu sudah cukup." Jadi Li Yunfei mengambil cangkir yang diberikan Michelle kepadanya dan berlari ke aliran air untuk mengambil secangkir penuh lagi untuknya. James mencicipi air mata air alami yang murni itu beberapa kali lagi, tetapi rasanya tidak enak. Jadi dia dengan patuh menutup mulutnya dan tidak pernah menyebutkan minum air lagi. Setelah makan, sementara semua orang sedang mengemasi barang bawaan mereka, Li Yunfei, bersama dua anjing pemburu, berlari ke tumpukan batu di bawah tebing dan memindahkan pohon teh puncak abadi ke ruang kecilnya. Pohon teh itu tidak terlihat besar, tetapi sebenarnya sangat berat untuk dipindahkan. Li Yunfei sangat lelah sehingga ia berkeringat deras dan pandangannya kabur. Ia dengan cepat meminum 2 cangkir air dari mata air ruang angkasa sebelum ia memiliki kekuatan untuk melompat turun dari tumpukan batu. 2 anjing pemburu mengikuti dari dekat, dengan setia melindungi Li Yunfei. Setiap kali ular berbisa mendekat, anjing-anjing itu akan menggonggong dengan ganas. Sebenarnya, anjing-anjing itu bisa membunuh ular tersebut jika mereka putus asa, tetapi itu terlalu berbahaya, dan Li Yunfei tidak ingin mereka mencobanya. Jadi, setiap kali seekor anjing mencoba menerkam ular, Li Yunfei akan menghentikannya. Para ahli Amerika harus diangkut dengan tandu, sementara para penerjemah dan pemburu memiliki tugas mereka sendiri dan tidak perlu mengangkat jari pun. George sendiri juga terluka, dan Michelle, karena seorang wanita, juga memiliki hak istimewa. Oleh karena itu, 4 ahli Tiongkok dan 2 pengemudi porter menjadi kekuatan utama, dan ahli Amerika lainnya tidak membiarkan siapapun mengkritiknya, dan secara sukarela mengambil alih tugas. Suasana dalam perjalanan pulang sangat mencekam. Hanya sedikit orang yang berbicara. Dan selain Li Yunfei yang masih asyik mengambil foto, semua orang fokus untuk segera berangkat. Namun, semua orang merasa aneh bahwa James, yang terluka dan kesulitan makan, suka minum setengah gelas air saat makan. Setelah meminumnya, kulitnya akan terlihat lebih baik. Li Qichun awalnya mengira dia tidak akan berhasil menuruni gunung, tetapi pada hari keempat perjalanan pulangnya, ketika dia tiba di kaki gunung, dia dapat membuka matanya dan berbicara, dan pembengkakan di tubuhnya telah banyak mereda. Namun, ada sesuatu yang salah dengan lengan tempat tangannya yang terluka berada. Meskipun mereka melonggarkan tali yang mengikatnya dari waktu ke waktu, ada kemungkinan besar lengannya akan mengalami nekrosis, dan dia mungkin harus diamputasi. Sebelum menuruni gunung, Li Yunfei tanpa diduga menyelinap ke lereng bukit tempat meteorit itu berada dan mengambilnya. Sebagai gantinya, dia membawa banyak ular berbisa ke R2Z di ruang sempit itu. Setelah R2Z memakan semua empedu ular, Li Yunfei membuang bangkai ular itu keluar dari ruang tersebut. Sebenarnya, bangkai ular ini cukup berharga. Setelah diolah, bisa digunakan untuk membuat anggur obat atau dimakan. Namun, Li Yunfei takut ketahuan. Jadi bahkan pada hari terakhir ketika makanan langka, dia tidak memasak sup ular. Semua orang sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut. Perjalanan ke pegunungan memakan waktu total 8 hari. Ketika mereka tiba di penyeberangan feri Broken Bridge dengan kendaraan off-road mereka, sudah waktunya makan siang. Namun, tidak ada yang nafsu makan. Mereka hanya ingin segera sampai ke rumah sakit. Meskipun James dan George sudah aman, mereka berdua membutuhkan perawatan medis. Zhang Chaoyang, pemimpin tim ahli Tiongkok, memberi Li Yunfei dan Li Qichun hadiah, menambahkan uang ekstra ke gaji yang telah disepakati sebagai bonus. Bagaimanapun, keduanya telah sangat membantu. Tanpa mereka, tim ekspedisi ilmiah mungkin akan kehilangan beberapa anggota. Li Yunfei dengan tenang menerima 1.000 yuan dan dengan santai memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Dia tidak pergi ke pegunungan untuk uang, melainkan untuk pohon buah-buahan dan pohon teh yang telah dia peroleh. Adapun 3 meteorit yang dia dapatkan, itu adalah bonus di luar kejutan awal, sesuatu yang bisa dia simpan untuk dirinya sendiri. Michelle, dengan sedikit sedih, berjalan mendekat dan memeluk Li Yunfei, memberinya ciuman Prancis yang sangat intim dan penuh gairah. Li Yunfei sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan gadis Prancis ini. Bersikap begitu mesra di depan semua orang membuatnya sangat tidak nyaman. Jika keluarga dan tetangganya melihat ini, akankah dia masih bisa menemukan istri? Namun, kecantikan wanita Prancis itu begitu bersemangat sehingga membangkitkan hasrat maskulin Li Yunfei. Tangannya hampir tak ragu meraih bokongnya. Dan sebelum ia sempat meremasnya beberapa kali untuk merasakan kelembutan dan kehangatannya,
wanita itu berhenti menciumnya. Dengan mata berbinar menatapnya, ia berkata, Yun, keuntungan terbesar dari perjalanan ke Tiongkok ini adalah bertemu denganmu. Ingat untuk mendaftar sebagai anggota di Onion Head. Jika kamu punya waktu, kamu bisa menelepon atau mengirim email kepadaku. Aku akan merindukanmu dan semua makanan lezat yang kamu masak. Li Yunfei dengan canggung sedikit menarik tangannya dan tersenyum. Baiklah, ini juga merupakan perjalanan yang tak terlupakan dan luar biasa bagiku. Aku berharap dapat menjelajahinya bersamamu lagi lain kali. Wanita cantik asal Prancis itu, dengan tatapan aneh di matanya, menyelipkan secari kertas kecil ke saku Li Yunfei, menepuk tangannya, lalu berbalik untuk pergi. Saat berbalik, ia mengedipkan mata genit dan dengan santai berkomentar, rasanya menyenangkan, bukan? Li Yunfei hampir tersedak air liurnya sendiri. Sialan, ini sudah keterlaluan. Seandainya dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah mengajaknya saat mereka berbagi tenda. Dua kendaraan off-road itu dengan cepat meninggalkan Li Jiashai, sementara penduduk desa sedang makan, dan hanya sedikit yang menyadari bahwa tim ekspedisi telah kembali. Pemburu Li Qichun menyalakan pipa, menyipitkan mata ke arah kendaraan off-road yang menghilang, dan berkata, Fua, ayo kita kembali. Wanita asing itu terlalu liar, kita tidak bisa mempertahankannya. Nanti aku akan meminta bibimu yang kedua untuk mencarikanmu gadis muda yang cantik. Li Yunfei buru-buru berkata, Paman, jangan terburu-buru. Belum terlambat untuk membicarakan soal istri dalam beberapa tahun lagi. Ayo pulang lebih awal agar keluarga kita tidak khawatir. Paman belum mandi berhari-hari, jadi pulanglah dan berdandanlah. Jika Paman luang malam ini, aku akan mentraktir Paman minum. Hehe, jangan terlalu formal dulu, kita bicarakan nanti saja. Keduanya mengobrol dan tertawa sambil berjalan memasuki desa. Saat itu, beberapa orang melihat mereka kembali dan menghampiri mereka sambil tersenyum. Hei, Qichun dan Fua pasti menghasilkan banyak uang, kan? Kudengar tim ekspedisi dibayar mahal, 100 yuan sehari per orang, kan? Sudah 8 atau 9 hari. Apakah mereka sudah menghasilkan lebih dari 1000 yuan? Aku dengar ada wanita asing cantik yang ikut bepergian bersama kita. Apakah kamu mau bersenang-senang dan mencoba mencicipi gadis asing? Kalian semua membawa senjata ke pegunungan, mengapa kalian tidak berburu hewan liar untuk dibawa kembali agar semua orang bisa menikmatinya? Orang-orang mengatakan berbagai macam hal, dan itu tidak selalu bermaksud jahat. Itu hanya kebiasaan menggoda dan melampiaskan emosi. Semakin dekat hubungannya, semakin santai percakapannya, dan mereka bahkan mungkin mengucapkan beberapa kata kasar untuk menunjukkan kedekatan mereka. Li Yunfei masih belum terbiasa dengan hal ini, jadi dia hanya tersenyum dan menawarkan rokok, membiarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Dengan Paman Qichun yang menanggung kesalahan, dia senang bisa menikmati kedamaian dan ketenangan. Namun, saat mereka berbicara, kritik penduduk desa beralih kepadanya. Fua, ku dengar gadis yang dikenalkan bibimu padamu itu direbut oleh Ergouzi dari Chenjiago? Ceka-ceka, kalau kau pikir begitu, kita harus pergi ke kota dan menghancurkan pabrik Ergouzi. Bajingan itu tampak seperti beruang, dan dia berani mencuri istri seorang mahasiswi terbaik sepertimu. Tampar wajahnya, dan jika dia berani melawan, kita akan menghajarnya sampai babak belur. Mencuri istri adalah permusuhan yang tak bisa didamaikan. Mendengar itu, Li Yunfei panik dan buru-buru menjelaskan. Paman melenceng dari topik. Gadis yang dikenalkan bibi keduaku kepadaku bahkan belum berpasangan. Bagaimana mungkin dia menjadi istriku? Kami hanya bertemu sekali. Kami berdua tidak saling menyukai, dan itu saja. Apa urusanku dengan siapa dia berkencan buta setelah itu? Bahkan jika dia menikahi Chen Ergou, atau bahkan seorang pengemis buta, itu bukan urusanku. Pria itu tertawa lagi. Haha, benarkah begitu? Kami dengar Chen Ergou baru saja menghamburkan uang tunai 200.000 yuan dan merebut pacarmu. Tang Yuelian adalah gadis tercantik di kota kami, begitu segar dan menawan. Melihat Li Yunfei mulai gelisah, seseorang di dekatnya segera ikut campur, mencoba menenangkannya. Lidah Zui, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau hanya pembuat onar. Fua adalah siswa berprestasi. Mengapa dia tertarik pada pekerja migran Tang Yuelian dari Dongguan? Selera macam apa yang kau miliki? Jika Tang Yuelian adalah gadis tercantik di kota Qinglong kita, lalu bagaimana dengan sepupu kecil Fua, Yang Yunu? Tidakkah kau lihat berapa kali Yang Yunu datang ke rumah Fua beberapa hari terakhir ini? Kudengar dia sudah menyatakan dengan jelas bahwa dia ingin menjadi istri Fua. Li Yunfei benar-benar kesal. Dia baru pergi beberapa hari, dan berbagai macam rumor sudah beredar. Ada begitu banyak orang yang suka bergosip di desa ini. Mereka berani menyebarkan rumor bahkan sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di permukaan, dia tidak ingin menyinggung siapapun, tetapi dalam hatinya, dia mengumpat dengan marah mereka semua sangat malas. Di rumah, Li Chengwen, ayah Li Yunfei, sedang berkemas. Melihat Li Yunfei kembali, ia sangat gembira, mengambil ranselnya, dan bertanya, apakah kamu mengalami bahaya di pegunungan? Mandilah dan istirahatlah.
Buah dan sayuran di ladang tumbuh dengan sangat baik dan siap dipanen. Ibumu sibuk di ladang. Ada satu hal lagi. Hudahai datang beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa ia tidak dapat menghubungimu dan tidak dapat menentukan gambar konstruksi mana yang akan digunakan. Jadi ia membawa bahan bangunan terlebih dahulu. Ia menyuruhmu untuk menghubunginya saat kamu kembali. Tidak ada bahaya, Paman Kicun menjagaku. Oke, nanti aku telepon dia, aku mau mandi sekarang. Oh, ngomong-ngomong, kalau aku luang malam ini, aku ingin mengajak Paman Kicun minum-minum. Li Yunfei tidak merasa lelah secara fisik, tetapi ia kelelahan secara mental. Ia telah tegang selama beberapa hari terakhir di alam liar, dan baru setelah sampai di rumah ia bisa benar-benar rileks. Aku tahu, nanti aku akan bilang pada ibumu kalau sudah sampai di ladang agar pulang lebih awal sehingga dia bisa memasak makan malam. Li Chengwen langsung setuju. Setelah mandi, Li Yunfei mematikan suara ponselnya dan langsung tidur. Dia tidur hingga hampir gelap, dan ketika memeriksa ponselnya, dia melihat banyak pesan teks dan panggilan tak terjawab. Panggilan yang paling sering datang berasal dari Hudahai, dan Li Yunfei tahu apa maksudnya. Jadi dia segera menelepon balik. Begitu sambungan telepon terhubung, suara serak Hudahai terdengar sialan. Akhirnya kau meneleponku kembali. Apa kau sudah di bawah gunung sekarang? Ponsel jelekmu tidak ada sinyal begitu kau berada di pegunungan. Aku sudah mendesain 3 set rencana arsitektur, dan awalnya aku mengirimkannya ke emailmu. Tetapi kemudian aku berpikir tidak akan ada jaringan di tempatmu yang jelek itu, jadi aku mengirimkannya melalui MMS dan WeChat. Pasti kau akan menerima salah satunya. Asalkan kau mengkonfirmasi rencana tersebut, para ahli dan pekerja konstruksi dapat segera berangkat ke desamu dan memulai pembangunan. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak. Haha. Aku tidak makan apapun setelah keluar dari gunung siang itu, dan aku tidur sampai sekarang. Aku kelelahan. Aku tahu, aku akan segera memeriksanya. Pak Hu, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan mentraktirmu pesta gunung saat kau datang besok. Hudahai pura-pura marah dan berkata, sialan kau, Hu tua, panggil aku Kakak Hai. Jangan membuatku terdengar tua. Tapi karena kau Kakak Hai yang murah hati, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tidak masalah apakah itu makanan besar atau tidak, perlakukan aku dengan standar yang sama seperti sebelumnya. Tunggu saja dan lihat. Aku jamin kamu akan kenyang sekali sampai tidak bisa berjalan. Li Yunfei tertawa. Baguslah. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar wanita cantik blasteran Prancis yang pergi ke pegunungan bersamamu itu? Bentuk tubuh dan wajahnya benar-benar menakjubkan. Apakah kamu sempat mendekatinya? Merasa frustrasi hanya dengan memikirkannya, Li Yunfei menutup telepon. Lalu saya membuka pesan teks dan mencari pesan MMS dari Hudahai. Saya menerimanya, tetapi sayangnya kualitas gambarnya terlalu buruk untuk dilihat dengan jelas. Jadi saya membuka WeChat dan menunggu lama sekali di jaringan 2G sebelum akhirnya terbuka. Ada 3 gambar desain arsitektur. Saya penasaran berapa banyak data yang mereka gunakan. Tapi setidaknya saya bisa melihatnya dengan jelas. Ketiga skema desain itu bagus, menyatu dengan baik dengan lingkungan sekitarnya, menampilkan pegunungan, air, bambu, bunga, dan pohon buah-buahan. Namun, favorit Li Yunfei adalah desain kedua, sebuah villa 2,5 lantai dengan ruang bawah tanah seluas 1 area untuk menyimpan anggur atau barang-barang lainnya. Luas halaman yang direncanakan juga memenuhi harapan Li Yunfei. Pembangunan lanskap selanjutnya akan membutuhkan ahli lain untuk membuat rendering 3D. Namun, inilah persis seperti apa hunian idealnya. Jalan yang rusak antara halaman dan kolam juga bisa diperbaiki. Lagi pula, tanah ini akan menjadi miliknya, dan dengan sedikit tambahan uang, jalan ini bisa dihubungkan ke jalan utama, sehingga memudahkan kendaraan untuk berputar. Jadi Li Yunfei menjawab Hudahai, mengatakan bahwa dia menyukai rancangan kedua, yang mencakup ruang bawah tanah untuk menyimpan banyak barang, dan bahwa orang-orang pedesaan menyukai ruang penyimpanan yang besar. Hudahai membalas dengan emoji wajah lucu yang besar, yang artinya, orang kaya baru sepertimu membangun villa dan menyebut dirimu orang desa? Jangan konyol. Li Yunfei tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia tidak bisa menjelaskannya kepada pria ini. Dia tidak bisa menjelaskan asal-usul uangnya sendiri, dan bahkan jika dia menjadi lebih kaya di masa depan, dia masih merasa memiliki mentalitas petani di dalam hatinya. Apakah tinggal di villa berarti dia bukan orang desa lagi? Setelah menanggapi pesan Hudahai, ia menemukan bahwa orang-orang yang paling sering menghubunginya adalah para manajer dari 2 restoran tersebut. Mereka telah berada di pegunungan selama 8 atau 9 hari, dan kemungkinan besar persediaan sayuran mereka telah habis. Kecemasan mereka dapat dimengerti. Tepat ketika ia hendak menjawab, ia melihat ibunya, Chen Xiuzi, kembali dari ladang. Li Yunfei dengan cepat menuangkan secangkir air dari mata air ruang angkasanya dan memberikannya kepada ibunya, sambil berkata, Bu, minumlah air dan istirahatlah dulu. Kita tidak memiliki banyak lahan, jadi kita bisa bekerja perlahan. Anakku sudah kembali. Ambil air minum dulu. Kamu pasti lelah setelah mendaki gunung,
Jangan khawatirkan aku. Meskipun begitu, dia tetap sangat senang menerima air yang dibawa Li Yunfei dan meminumnya habis dalam sekali teguk. Air ini enak sekali. Apakah ini air yang dibawa teman sekelasmu dari luar negeri? Li Yunfei tertawa untuk menutupi hal itu, sambil berkata, hehe, bukan kali ini. Aku melihat banyak mata air jernih di pegunungan yang dalam, dan rasanya tidak kalah dengan air impor itu. Saat kembali, aku melihat ranselku kosong, jadi aku mengisi 2 ember dengan air. Membawa pulang semuanya, apakah kamu tidak takut lelah? Setelah minum air, rasa lelah Chen Xiuzi seolah menghilang seketika. Ia hanya berpikir itu karena suasana hatinya sedang baik melihat putranya kembali dan tidak terlalu memikirkannya. Duduk di bangku di halaman, ia menyeka keringatnya dan berkata, sayuran di ladang tiba-tiba bertunas, lebih awal dari yang lain. Ayah dan ibu sangat lelah beberapa hari terakhir ini. Ibu pergi ke ladang hari ini dan sayuran sudah siap dipanen. Jika tidak ada pedagang grosir yang datang untuk membelinya, kita harus menjualnya di kota. Jantung Li Yunfei berdebar kencang, dan dia segera berkata, jangan khawatir soal penjualan sayuran dan buah-buahan. Serahkan saja padaku. Aku punya teman di kota yang memiliki restoran besar, dan mereka bisa datang dan mengambil barangnya langsung. Haha, nak, jangan menggoda ibumu. Restoran-restoran besar di kota itu semuanya sombong dan banyak menuntut. Tahun-tahun sebelumnya, ketika kami mengirimkan barang ke mereka, mereka selalu berusaha menurunkan harga serendah mungkin. Mengapa mereka harus datang ke ladang kami untuk membeli hasil panen kami? Belum lagi restoran-restoran lain, bahkan iparmu pun tidak mau sayuran kami. Li Yunfei menghiburnya. Kakak iparku suka santai dan merasa nyaman membeli dari pasar petani, di mana terdapat lebih banyak variasi hasil pertanian. Dia juga tidak suka berurusan dengan keuangan keluarga kita. Kalau dipikir-pikir, aku bisa mengerti. Tapi jangan bicarakan dia. Setiap orang punya kekurangan. Selama dia baik pada adikku, mengapa kita harus khawatir tentang sayuran siapa yang dia beli? Ya, kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkannya. Tapi aku harus mengkhawatirkanmu. Pria yang dikenalkan bibi keduamu kepadamu telah direbut oleh Chen Ergou. Jadi aku memintanya untuk menghubungi beberapa pria lain untukmu. Temui mereka saat kamu punya waktu beberapa hari lagi. Tapi kalau kamu tanya aku, tidak ada satupun dari mereka yang sebaik sepupumu Baini. Gadis itu benar-benar cantik sekarang, berpendidikan tinggi dan bijaksana. Yang paling meyakinkanku adalah dia benar-benar menyukaimu. Setelah mendengar tentangmu, dia pulang ke rumah 2 atau 3 kali dengan penuh semangat. Jika aku tidak khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya, aku pasti sudah menyetujuinya untukmu. Li Yunfei akhirnya mengerti. Ternyata ibunya sendirilah yang menjadi dalang di balik rumor tersebut. Ia tergagap beberapa kali sebelum bertanya dengan frustrasi, bukankah dia bekerja di kota? Mengapa dia kembali? Lagi pula, sepupu Baini sangat pemalu, apakah dia akan datang ke rumah kita beberapa kali untuk memberitahumu hal ini? Jangan menyebarkan rumor yang akan mempermalukannya. Itu akan merusak reputasinya. Chen Xiuzi tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku bukan tipe orang seperti itu. Aku bahkan lebih menyukai gadis itu daripada kamu. Tapi dia benar-benar kembali. Dia bilang perusahaan mengirimnya ke kota untuk urusan bisnis. Pabrik bulu Chen Ergou di kota membuang limbah secara ilegal. Jadi pihak kota meminta perusahaannya untuk datang dan menguji kualitas air. Dia meluangkan waktu untuk datang ke rumah kami beberapa kali dan bahkan membawakan hadiah untukku. Li Yunfei sudah putus asa dengan Tang Yuelian, merasa tidak diinginkan dan terus-menerus cemas mencari pasangan. Jika dia bertemu beberapa wanita lagi seperti Tang Yuelian, dia merasa tidak akan mampu bertahan. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan penduduk desa tentangnya? Jelas, dia tidak menginginkan Tang Yuelian. Oke. Bagaimana bisa Chen Ergou mencuri pacarnya? Apakah dia benar-benar seburuk itu? Koin emas dan tembaga itu lapar, mengibas-ngibaskan ekornya dan menggesek-gesekkan tubuhnya ke kaki celana Li Yunfei. Chen Xiuzi melirik langit, lalu buru-buru mencuci tangannya dan memetik sayuran untuk menyiapkan makanan. Sambil sibuk, dia tidak lupa untuk terus membujuk Li Yunfei agar mempertimbangkan sepupunya. Lagi pula, mereka tidak memiliki hubungan darah, dan sepupunya begitu cantik. Menikahinya akan menjadi berkah ganda. Jadi apa yang perlu diragukan? Li Yunfei tidak ingin mendengar itu dan sedang memikirkan alasan untuk pergi ketika dia melihat seorang pemuda jangkung dan kurus dengan kepala besar dan kacamata berbingkai hitam tebal mengintip ke halaman. Li Yunchong? Li Datou? Kenapa kalian kembali? Li Yunfei memanggil dengan bingung dan bergegas menghampiri. Pria muda jangkung dan kurus itu memiliki kepala yang besar. Dia tertawa bahkan sebelum berbicara. Tetapi tawanya memperlihatkan 2 gigi depan yang besar, membuat senyumnya agak mesum hehe. Hehe. Kenapa aku tidak bisa kembali? Aku merasa tidak belajar apapun di pabrik selama semester terakhir magangku, dan upahnya rendah. Jadi aku kembali untuk beristirahat beberapa hari. Aku akan keluar dan mencari pekerjaan setelah mendapatkan ijazah kelulusanku. Li Yunchong adalah putra dari pemburu ular Li Qichun, 2 tahun lebih muda dari Li Yunfei.
Ia diterima di sebuah perguruan tinggi junior provinsi, mengambil jurusan manajemen. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan tumbuh bersama. Ketika Li Yunfei bekerja di kota Yunhuang, Li Yunchong sering pergi ke rumah Li Yunfei untuk makan selama liburan musim dingin dan musim panas. Li Yunfei menepuk kepalanya 2 kali dan tertawa. Si kepala besar, kau memang luar biasa. Aku tidak menyangka kau akan lulus secepat ini. Kebetulan sekali aku akan makan malam dengan ayahmu hari ini. Kau dan ibumu juga bisa ikut, dan kita semua bisa mengobrol dan minum-minum di meja makan. Hehe, aku cuma memata-matai untuk ayahku. Aku akan lihat apakah kalian sudah memasak, lalu aku akan meneleponnya. Ayahku bilang kalian pasti mengalami kesulitan di pegunungan beberapa hari terakhir ini, dan kalian bahkan melukai 2 iblis asing. Tapi ku dengar ada seorang gadis asing yang sangat menyukai kalian, dan dia memeluk dan mencium kalian lama sekali sebelum dia pergi. Ayahmu juga tidak bisa diandalkan. Kenapa dia menyebarkan semuanya? Li Yunfei mencoba menjelaskan, tetapi dia tidak menyangka seluruh kota akan mengetahuinya. Jangan mengarang cerita, Kak, itu sama sekali tidak terjadi. Ciuman itu hanyalah sopan santun seorang gadis asing, seperti jabat tangan di negara kita. Ya, ciuman sebelum pergi, itu disebut ciuman perpisahan. Li Yunfei minum terlalu banyak kemarin, dan kakinya masih agak goyah ketika bangun pagi ini. Dia mengeluarkan koin emas dan tembaga dari ruang kecil untuk memberi makan mereka. Namun, kedua anak anjing itu tidak mau keluar. Baru-baru ini, mereka berteman dengan elang putih dan sangat senang bermain di ruang kecil itu. Sesekali, mereka akan menangkap beberapa belut sebagai camilan dan melahap semangka besar. Bahkan ketika ketiga hewan kecil itu terlalu kenyang untuk bergerak, mereka tetap memasukkan makanan ke mulut mereka. Li Yunfei merasa sudah waktunya untuk melepaskan elang putih itu. Burung ini bertingkah aneh di dalam kandangnya. Elang jenis apa yang akan memakan semangka alih-alih ikan? Jika ia mulai makan makanan vegetarian, bagaimana ia bisa membantunya berburu? Saat orang tuanya bekerja di ladang dan tidak ada orang di rumah, Li Yunfei dengan santai melepaskan elang putihnya, Artuzi. Elang itu, yang bulunya baru saja tumbuh, sangat gembira melihat langit biru dan awan putih yang familiar. Dengan suara wos, ia membentangkan sayapnya dan terbang, menghilang ke dalam awan. Li Yunfei tercengang. Sialan, dia telah membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Dia pikir setelah membesarkannya dan menjinakkannya, anak itu tidak akan pernah menghilang tanpa jejak setelah dia pergi. Dasar bajingan botak, kembalilah ke sini, teriak Li Yunfei dengan marah ke langit. Koin emas dan tembaga berkicau lirih, seperti menggonggong pelan, seolah mengeluh bahwa si botak telah terbang ke langit tanpa membawa mereka bersamanya. Saudara Fua, kenapa kau berteriak? Pria botak yang mana? Li Yunchong mengintip dari gerbang, dan melihat hanya Li Yunfei yang ada di halaman. Dia berjalan santai masuk, menggelengkan kepalanya yang besar dan melihat ke kiri dan ke kanan, seolah mencari orang kedua. Tidak ada apa-apa, hanya bangun pagi-pagi sekali. Bosan? Jadi aku hanya berlatih vokal, menyanyikan beberapa lagu dengan keras untuk merasa lebih baik. Li Yunfei tidak bisa menjelaskan kepada orang bodoh ini bahwa tadi malam dia dan ayahnya minum minuman keras. Tapi dia berhasil membuat mereka berdua mabuk, dan dia sendiri hampir mabuk. Li Yunchong benar-benar bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menerima apapun yang dikatakan Li Yunfei, dan tidak ada gunanya memperdebatkannya. Sarapan sudah disiapkan di dalam panci, dan orang tua Li Yunfei makan sebelum bangun dari tempat tidur. Mendengar bahwa Li Yunchong juga belum makan, mereka berdua menghabiskan sisa makanan yang ada. Setelah selesai makan, Li Yunchong menyeka mulutnya dan berseru, Saudara Fua, masakanmu enak sekali. Ayahku bilang keluargamu pandai menanam sayuran, dan beliau ingin aku mengajarimu tekniknya. Sebagai imbalannya, aku juga bisa mewariskan teknik menangkap ular dan resep rahasia pengobatan racun ular dari keluargaku kepadamu. Jantung Li Yunfei berdebar kencang, tetapi di permukaan ia hanya mengerutkan bibir. Aku bisa percaya jika kau mengatakan hal lain. Tetapi jika itu tentang teknik menangkap ular dan formula rahasia untuk mengobati racun ular, ayahmu lebih menghargainya daripada kau. Apakah dia akan memberikannya kepada orang luar? Li Yunchong tertawa dan berkata, Hehe, bagaimana mungkin kau dianggap orang luar? Kita semua keluarga. Sebenarnya, kakekmu membantu menyempurnakan formula rahasia untuk mengobati racun ular. Dia tahu segalanya, tetapi dia terlalu saleh dan tidak pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada orang luar. Aku baru mendengarnya dari ayahku tadi malam. Kakekku sudahlah, aku tidak akan mempelajarinya. Kakekku selalu bilang bahwa kita harus menyisakan uang untuk orang lain makan. Aku tidak peduli dengan resep rahasia keluargamu, tetapi jika kamu ingin mengajari keluargaku cara menanam sayuran, aku bisa membagikannya. Tapi tidak ada rahasia. Kamu bisa mengamati dari samping dan menanamnya sesuka hatimu. Sedangkan untuk hasil sayuranmu, aku tidak bisa menjaminnya. Saat Li Yunfei berbicara, dia sudah berganti pakaian dan bersiap membawa koin emas dan tembaga ke ladang untuk melihat-lihat. Hehe, kakak Fua sangat murah hati. Kalian tanam sayuran saja,
Aku hanya akan menonton dari pinggir lapangan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayo, kita ke ladang. Li Yunchong menggosok-gosok tangannya sambil mondar-mandir dengan penuh semangat. Sekarang adalah musim panen sayuran, kata Li Yunfei, sambil hendak menutup gerbang dan menuju ke ladang. Tepat saat itu, terdengar suara kicauan burung yang panjang dan tajam dari langit, dan dengan suara wos, sebuah bola cahaya putih turun dari langit dan melesat menuju Li Yunfei. Jika Li Yunchong tidak ada di sana, dia pasti akan langsung membuka ruang kecilnya untuk menyerap bola cahaya putih itu. Tetapi karena ada seseorang di sana, dia hanya bisa secara naluriah mengangkat lengannya untuk menghalangi cahaya tersebut. Cahaya putih itu mengeluarkan suara riang, tiba-tiba naik, berputar di atas kepala Li Yunfei, lalu dengan lembut mendarat di lengannya. Di tengah teriknya musim panas, hanya dengan sehelai pakaian di lengannya, sentuhan lembut pun membuat Li Yunfei menggigil kesakitan. Cakar elang terlalu tajam. Orang lain yang memelihara elang mengikatkan kulit binatang di lengan mereka, karena lengan dan kaki yang berdaging tidak dapat menahan perlakuan kasar elang. Li Yunfei menatap tajam elang yang nakal itu, dan elang itu balas menatapnya. Tak satu pun dari mereka mau mengalah, saling menatap dengan mata lebar. Astaga, apa aku bermimpi? Seekor Girfalcon jatuh dari langit dan mendarat di lenganmu? Ini spesimen putih murni berkualitas tinggi. Ayahku telah memujanya seperti burung suci selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah memilikinya. Beberapa hari yang lalu, dia membeli seekor Girfalcon abu-abu dari seorang pemburu di desa Zhangqiao. Tetapi burung itu patah setelah hanya beberapa kali digunakan. Teriakan Li Yunchong membuat Ertuzi kesal, yang dengan angkuh mengangkat kepalanya, meliriknya, dan sepertinya mempertimbangkan untuk mematuk kepalanya yang besar agar dia diam untuk sementara waktu. Li Yunfei cukup terkejut dan bertanya dengan ragu. Kau bilang benda ini adalah elang Girfalcon? Kau bercanda? Aku pernah mendengar dari para pemburu yang lebih tua bahwa elang Girfalcon sudah lama menghilang dari daerah kita. Dan hanya sedikit yang dapat ditemukan di pegunungan bersalju di tepi dataran tinggi Qinghai Tibet. Mungkinkah benda ini terbang turun dari pegunungan bersalju? Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya ingin tahu mengapa benda itu jatuh dari langit dan mendarat di lenganmu? Tanya Li Yunchong sambil menggelengkan kepalanya yang besar dan menatap matanya. Aku juga tidak begitu yakin, tapi mungkin karena aku terlalu tampan. Li Yunfei berkata, hendak menggoda Ertuzi beberapa kali, ketika ia melihat Ertuzi dengan angkuh melayang ke langit dan menghilang ke dalam awan lagi. Kali ini, Li Yunfei tidak membuat keributan. Karena bisa kembali sekali, mungkin akan kembali 2 kali. Rasa daging ikan luar angkasa itu tidak mudah ditolak. Sekali kecanduan, lebih sulit untuk berhenti daripada narkoba. Saudaraku, apakah kau akan mati jika tidak pamer? Lihat, kau telah menakut-nakuti burung suci itu, bukan? Oh, burung suciku. Li Yunchong menangis dan menjerit, mengejar burung itu dengan berlebihan, berharap mendapatkan restu burung itu dan hinggap di lengannya. Li Yunfei terkekeh dalam hati, tanpa perlu menjelaskan lebih lanjut, dan langsung pergi ke kolam ikan di depan ladang untuk memeriksa belut yang dibudidayakan. Meskipun baru sekitar 10 hari berada di kolam, anakan belut ini telah tumbuh cukup besar dan dalam kondisi prima. Terdapat lingkaran serangga mati di sekitar tepi kolam, yang menunjukkan bahwa mereka diberi makan dengan baik dan masih memiliki sisa serangga hidup. Ia menuangkan secangkir air mata air ke setiap kolam, yang segera menyebabkan belut-belut itu berkerumun dengan panik, mencoba merebut air yang paling murni. Kolam besar itu terlalu banyak air dan terlalu banyak ikan. Jadi Li Yunfei berdiri di kedua ujungnya, menuangkan 3 cangkir di sini dan 3 di sana. Seketika, beberapa ikan besar melompat keluar dari air dan menyerbu ke arahnya, bahkan melewatinya. Seekor ikan karper rumput yang panjangnya lebih dari 2 kaki bergegas ke kakinya, mengibaskan ekornya, seolah-olah merasakan ada sesuatu yang salah dan mencoba kembali ke kolam. Ikan karper rumput ini sangat sehat, dengan punggung hitam dan sisik yang berkilauan dengan warna putih kebiruan. Dilihat dari ukurannya, beratnya setidaknya 17 atau 18 pon. Aku penasaran berapa lama ia hidup di kolam ini. Ia pernah lolos saat aku dulu memancing menggunakan jaring. Dengan ikan-ikan sebesar itu di kolam, benih ikan yang baru dimasukkan pasti akan mati. Begitu pula benih belut yang dilemparkan terakhir kali. Siapa yang tahu berapa banyak ikan besar itu yang akan menggigit atau menyerang mereka, atau bahkan mungkin meracuni mereka. Tanaman air di kolam itu terlalu rimbun, yang menurut Li Yunfei agak sia-sia. Jika dia menanam akar teratai, itu pasti akan memberikan sumber pendapatan tambahan. Namun, dia tidak punya waktu sekarang. Dia akan mempertimbangkan hal-hal ini ketika dia memiliki lebih banyak waktu luang. Li Yunchong akhirnya tersadar dari hayalannya yang tidak realistis dan menyusul dari belakang, berteriak dari jauh. Sial, aku mengerti. Kau melatih Girfalcon itu, kan? Cepat beritahu aku, di mana kau menangkapnya? Aku juga ingin satu. Kau tidak tahu berapa harga seekor Girfalcon. Di kota-kota besar, harganya lebih mahal daripada mobil mewah. Jangan bicara soal uang padaku, itu terlalu vulgar. Li Yunfei mengabaikannya sepenuhnya, bertepuk tangan, dan berjalan ke tepi sungai.
Tepi pantai adalah lokasi di mana ia berencana membangun vilanya. Bahan bangunan dan mesin yang dibutuhkan sudah tiba. Meskipun banyak barang, semuanya tidak menghalangi jalan. Barang-barang itu ditumpuk bersama dan terlihat cukup spektakuler. Li Yunchong menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Kamu akan membangun rumah, tentu saja kamu tidak kekurangan uang." Oke. Aku hanya mengatakan, aku tidak iri atau cemburu. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku tidak akan bermain-main lagi denganmu. Saat Li Yunfei sedang memeriksa bahan bangunan, dia memperhatikan sebuah truk kecil yang diparkir di sebelahnya. Plat nomornya lokal, jelas bukan dari perusahaan konstruksi Hudahai. Tepat ketika ia hendak pergi untuk melihat-lihat, ia melihat beberapa orang turun dari ladang teras milik keluarganya di lereng bukit. Ayahnya ada di antara mereka, dan dua orang lainnya, seorang pria dan seorang wanita, yang tampak seperti pedagang sayur, berusia 40-an, berpakaian rapi, dan keduanya berperut buncit. Dari kejauhan, ia bisa mendengar mereka mendiskusikan harga sayur. "Pak Li, sayuranmu bagus, tapi ini harga pasar. Paling banter aku hanya bisa memberimu harga grosir. Sebenarnya aku sedang berbaik hati kepadamu dengan menjualnya secara gratis, karena aku menjualnya kepada orang lain dengan harga yang sama. Lihat sendiri, sayuran yang kujual kepada orang lain pasti tidak semahal ini. Setidaknya 3-5 sen lebih murah per pon daripada harga grosir." Kata penjual sayur laki-laki berperut buncit itu kepada Li Chengwen seolah-olah dia sedang berbaik hati kepadanya. Wanita parubaya itu, yang tampaknya adalah istri penjual sayur, memiliki suara yang agak tinggi dan menyela. "Suami saya, Lawan, menawarkan harga terlalu tinggi. Jika saya yang membeli, pasti harga pasar, berapapun itu." "Baiklah, karena Lawan sudah memberi Anda harga, katakan saja apakah Anda menjual atau tidak." Ayah Li Yunfei ragu sejenak dan berkata, "Yah, harga grosir yang kau sebutkan tidak jauh berbeda dengan harga yang kau bayar di tahun-tahun sebelumnya. Mentimun 1 yuan per jin, tomat, terong, dan paprika hijau 2 yuan per jin, dan buncis serta cabai 3 yuan per jin. Ini adalah kiriman sayuran pertama, setidaknya setengah bulan lebih awal dari yang lain. Jadi bukankah seharusnya harganya sedikit lebih tinggi?" Wanita parubaya itu berteriak dengan tidak sabar. "Pak Li, aku tidak suka mendengar itu. Kau sudah meminta harga tinggi. Dan kau masih menginginkannya lebih tinggi lagi? Keserakahan tidak akan berhasil. Pikirkan baik-baik. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Suami, ayo kita periksa tempat lain dulu. Jika sudah penuh, kita tidak akan mengambil tempat mereka." "Orang macam apa mereka? Mereka menawarkan harga tertinggi dan kau bahkan tidak tahu apa yang baik untukmu. Kubilang, jika ada yang menawarkan harga lebih tinggi dari kita, aku akan melompat ke sungai dan menelan kura-kura utuh." Sambil berbicara, wanita parubaya itu meraih lengan pria parubaya tersebut dan dengan cepat melangkah beberapa langkah menyusuri jalan, sambil mengucapkan kata-kata kasar dengan marah. Saat melewati Li Yunfei dan Li Yunchong, dia meludah dengan marah dan menggumamkan kata-kata kasar, seolah menyalahkan ayah Li Yunfei karena telah membuang waktu mereka. "Tunggu." Li Yunfei tiba-tiba memanggil pembeli sayur yang hendak naik ke truk, dan berkata dengan ekspresi tidak ramah, "Jika ada yang menawarkan harga lebih tinggi dari Anda, apakah Anda benar-benar akan melompat ke sungai dan menangkap kura-kura untuk ditelan utuh?" Ketika Li Yunfei berteriak "tunggu", kedua penjual sayur itu sangat gembira. Tepat ketika mereka berbalik untuk melontarkan beberapa komentar sarkastik lagi, mereka mendengar Li Yunfei mengumumkan taruhan menelan kura-kura utuh, yang membuat mereka marah. Wanita parubaya itu melompat dan berteriak, "Apa yang kau katakan, adik kecil? Apa yang kau tahu tentang harga sayuran? Tahukah kau berapa banyak kerusakan yang terjadi di perjalanan? Tahukah kau mengapa harga grosir sayuran berfluktuasi setiap hari? Kau bilang ada yang menawarkan harga lebih tinggi dariku, tapi bahkan 1 sen lebih tinggi pun tetap lebih tinggi. Jadi apa gunanya?" Li Yunfei mencibir, "Kalian hanya pedagang sayur, jadi mungkin aku tidak tahu sebanyak kalian. Tapi jika kami tidak puas dengan tawaran kalian, kalian tidak perlu menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Karena kalian berani bertaruh, aku berani mengatakan bahwa ada orang lain yang menawarkan lebih banyak, dan bukan hanya beberapa sen. Jika aku tidak bisa menjualnya dengan harga itu, aku akan turun ke sungai dan menangkap kura-kura lalu menelannya utuh." Orang tua Li Yunfei bergegas masuk untuk membujuknya, tetapi saat mereka berlari menuruni sawah bertingkat, Li Yunfei sudah mengambil keputusan, membuat mereka tak berdaya. Chen Xiuzhi juga membisikkan pengingat kepada Li Yunfei agar tidak terlalu menyinggung perasaan orang lain. Tidak banyak pedagang sayur yang datang ke pedesaan untuk membeli sayuran akhir-akhir ini, dan jika dia menyinggung perasaan seseorang, dia harus pergi ke kota untuk menjual hasil panennya, yang membutuhkan pinjaman mobil dan biaya bahan bakar sangat merepotkan dan tidak sepadan. Kedua penjual sayur itu, yang tadinya khawatir akan sesuatu, langsung bersemangat ketika mendengar orang tua Li berbisik memberi nasihat. Mereka berteriak, "Hei, adikku, kau benar-benar mampu. Aku tidak akan pergi kemanapun hari ini. Aku hanya akan duduk di sini dan menunggu penjual sayurmu yang mahal.
Aku akan menghabiskan puluhan juta untuk melihat siapa yang bisa menawar lebih tinggi dariku. Li Yunfei tidak ingin berdebat dengan penjual sayur itu. Tetapi setelah mendengar komentar kasar dan omelan mereka terhadap orang tuanya, kesabarannya sudah habis dan dia bertekad untuk mempermalukan penjual itu. Li Yunchong menarik lengan bajunya dan bergumam, "Saudara, harga ini sepertinya agak tinggi. Mentimun 1 yuan, tomat dan terong 2 yuan. Yah, menurutku harganya cukup bagus secara keseluruhan." Li Yunfei menepisnya dan memarahi, "Apa kau tahu? Sayuran itu semua soal kesegaran. Harganya lebih mahal saat pertama kali masuk pasar, tetapi begitu semua sayuran sudah ada di pasar, sulit untuk menjualnya bahkan dengan harga beberapa sen per pon. Sayuran kita sudah ada di pasar setengah bulan lebih awal, itu keunggulan kita. Lihatlah di sekitar desa kita, berapa banyak keluarga yang bisa memetik sayuran hari ini?" Saat Li Yunfei selesai berbicara dan hendak menelepon, ia melihat teleponnya berdering. Sungguh suatu kebetulan. Itu adalah Yao Liwen, manajer umum Pavilion Shuxiang, yang menelepon. Ketika Li Yunfei turun dari gunung kemarin, dia tahu bahwa temannya telah melakukan banyak panggilan telepon dan mengirim banyak pesan teks. Semuanya menanyakan kapan Li Yunfei bisa menyediakan sayuran lagi, karena stok restoran mereka menipis. Dia terlalu sibuk setelah kembali kemarin dan belum meneleponnya kembali. Tetapi tanpa diduga, temannya menelepon lagi pagi ini. Begitu sambungan telepon terhubung, Yao Liwen bersorak gembira, "Syukurlah, Tuan Li akhirnya menjawab panggilan saya. Saya tidak ingin mendengar alasan Anda menghilang. Saya hanya ingin tahu kapan Anda dapat memulihkan pasokan sayuran kami." "Hehe, Tuan Yao, Anda agak kesal. Bagaimana kalau begini? Saya beri Anda kesempatan untuk meminta maaf hari ini. Suruh manajer pembelian membawa tim ke Lijiashai di kota Qinglong. Saya akan menunggu Anda di pusat sayuran. Mari kita perjelas dulu kualitas sayuran kita sudah stabil. Rasa sayuran hari ini mungkin sedikit lebih rendah daripada yang pernah kita sediakan sebelumnya. Tetapi jelas jauh lebih unggul daripada sayuran biasa di pasaran." Sebelum Li Yunfei selesai berbicara, Yao Liwen berkata dengan antusias, "Akhirnya kau memberitahuku alamat pusat sayurannya. Haha, bagus sekali. Aku akan mengantar orang ke sana sekarang juga. Apapun yang kau katakan, aku akan meminta koki dan manajer pembelian untuk memeriksanya. Jika memenuhi standar kami akan mengambilnya. Tentu saja, aku juga akan mencicipinya sendiri. Aku tidak percaya sayuran yang kau sediakan bisa seburuk itu. Sampai jumpa siang ini." Setelah mengatakan itu, Yao Liwen buru-buru mengakhiri panggilan telepon dan bersiap untuk membawa orang-orang sendiri. Li Yunfei menatap kosong ke arah telepon sejenak, berpikir dalam hati bahwa bos Pavilion Shuxiang pasti sedang panik. Dia sudah mengatakan bahwa rasa sayurannya sedikit kurang enak dibandingkan sebelumnya. Namun dia masih begitu bersemangat untuk bangun dan mencicipinya sendiri. Semalam, dia mencicipi sayuran yang dimasak ibunya. Sayuran itu ditanam di kebun mereka sendiri dan disiram 2 kali dengan air mata air dari luar angkasa. Rasanya sangat enak sehingga jauh melampaui sayuran hijau yang ditanam oleh keluarga biasa. Adapun beberapa semangka dan melon, rasanya juga enak, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan sayuran dan buah-buahan di luar angkasa. Melihat Li Yunfei menatap kosong ke ponselnya, orang tua Li mengira dia belum berhasil mengundang pembeli sayur dan bergegas menghampirinya untuk menghiburnya. "Fua, sudahlah. Kenapa marah sama penjual sayur? Sebenarnya, harga yang mereka tawarkan cukup wajar, mengingat sayur kita matang lebih dari 10 hari lebih cepat dari biasanya. Kalau kita jual sekarang, kita masih bisa untung lebih banyak. Ya, kenapa kita tidak mulai memetik saja? Jangan pikirkan harga yang lebih tinggi lagi. Hei, Yunchong, bisakah kamu minta 2 orang untuk membantu memetik? Keranjang dan peti ada di pinggir ladang. Setelah kamu memetiknya, buang saja ke rumput di sana dan tunggu penjual sayur menimbangnya." Li Yunchong menjawab dan ragu-ragu sebelum berlari menuju desa. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan dengan hati-hati bertanya kepada Li Yunfei, "Apakah kau benar-benar akan mengirim seseorang untuk memetik sayuran?" Li Yunfei tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarganya, tetapi masalah ini perlu dijelaskan perlahan dan tidak bisa terburu-buru. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat kedua penjual sayur itu menjadi bersemangat. "Hah? Apa yang kau pilih? Kami tidak akan menerimanya meskipun kau memilihnya. Kecuali kau turun ke sungai dan menangkap kura-kura lalu memakannya mentah-mentah," kata wanita parubaya itu dengan sinis. Tak berhenti begitu saja setelah ia menguasai keadaan. Penjual sayur laki-laki itu tertawa puas, "Haha, anak muda, sekarang kau tahu harga dari kenekatan masa muda, kan? Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan membiarkanmu menangkap kura-kura dan memakannya mentah-mentah, tetapi kau bisa melompat ke sungai dan menangkap ikan. Itu akan menunjukkan ketulusanmu dalam mengakui kesalahanmu. Kami tetap akan mengenakan harga yang telah kita sepakati sebelumnya. Hehe, maaf mengecewakanmu. Penjual sayur yang kuhubungi akan segera datang. Harga yang mereka tawarkan akan membuatmu malu. Mengingat kelonggaranmu tadi, aku tidak akan membiarkanmu menelan kura-kura utuh. Aku hanya akan membiarkanmu menangkap ikan." "Ah, kura-kura liar terlalu mahal,
lebih dari 100 yuan per ekor. Di kota, harganya mungkin 3 atau 500 yuan per ekor. Kau. Wajah pedagang itu memerah karena marah, benar-benar menantang. Dia ingin melihat siapa penjual sayur yang diundang Li Yunfei itu, yang menawarkan harga jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia tahu dalam hatinya bahwa sayuran keluarga itu rasanya sangat enak, tetapi meskipun rasanya enak, itu tetap sayuran. Bagaimana mungkin harganya begitu selangit? Sebelum dia selesai berbicara, telepon Li Yunfei berdering lagi. Kali ini, itu adalah panggilan dari Tian Mu, pemilik Fumanlo. Apakah ini kakak Yunfei? Ini kakak Tianmu. Hehe, ada apa? Apakah salah satu anak buahku yang kurang ajar menyinggungmu? Mengapa kau tidak menjawab panggilan kakak Tianmu? Nada dan sikap Tian Mu menunjukkan rasa percaya, dan sapaannya yang tepat membantu menjembatani kesenjangan antar manusia. Li Yunfei merasa sedikit tersanjung dan segera berkata, "Oh, Tuan Tian, Anda salah paham. Oke. Mulai sekarang saya akan memanggil Anda kakak Tian. Saya perlu menjelaskan ini kepada Anda. Saya pergi ke pegunungan beberapa hari terakhir ini dan sama sekali tidak mendapat sinyal telepon seluler. Saya baru mendapat sinyal setelah kembali tadi malam, tetapi ponsel saya dalam mode senyap saat itu, jadi saya tidak menyadarinya. Pagi ini saya melihat kakak Tian telah melakukan beberapa panggilan, dan saya baru saja akan menelepon balik ketika Anda menelepon lagi. Haha, ini semua salahku. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu senggang, datanglah ke Fumanlo. Aku akan mentraktirmu makan, dan kita bisa bicara soal persediaan semangka. Bukannya aku menyalahkanmu, tapi kamu benar-benar membuatku kesulitan. Persediaan semangka sudah terbatas, tapi tetap saja tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan yang gila-gilaan. Sejujurnya, aku sudah kehabisan stok selama 2 hari. Ada beberapa orang penting yang benar-benar tidak boleh kusinggung. Mereka secara khusus meminta semangka Qinglong. Aduh, aku sangat khawatir sampai-sampai berpikir untuk menutup Fumanlo. Melihat pihak lain terlalu sopan seorang bos besar bertindak begitu menyedihkan dan rendah hati, Li Yunfei merasa bahwa meskipun memuaskan kesombongannya, ia telah bertindak agak berlebihan. Ia segera berkata, "Saudara Tian, ini salahku. Aku tidak membuat persiapan yang tepat sebelum pergi ke pegunungan. Aku baru saja akan memberitahumu. Penelitian tentang semangka Qinglong hampir selesai. Ukurannya tidak sebesar sebelumnya, tetapi rasanya tidak jauh berbeda. Saat ini kita memiliki sedikit semangka yang matang. Kau bisa mengirim seseorang untuk mengambilnya. Jika kita menunggu beberapa hari lagi, kita seharusnya bisa memasoknya dalam jumlah besar." "Apa? Kau mau aku kirim orang untuk mengambilnya?" "Haha, saudaraku, akhirnya kau memberitahuku lokasi basis pertanianmu? Bagus sekali. Aku akan menyuruh Lau Zhao mengirim beberapa orang untuk mengambilnya sekarang juga." Tidak. Kebetulan aku sedang senggang hari ini, aku harus pergi ke sana sendiri dan minum-minum bersamamu. Jangan khawatir, aku akan membawa Moutai sendiri." Setelah mengatakan itu, Tian Mu dengan gembira menutup telepon. Li Yunfei terus menatap kosong ke arah telepon, bertanya-tanya apakah dia belum memberikan alamat kepada pihak lain. Bagaimana Tian Mu bisa datang? Bahkan jika dia membawa sebotol Moutai, dia tidak mungkin terbang jauh-jauh ke kota Qinglong. Benar saja, kurang dari 10 detik kemudian, Tian Mu menyadari apa yang terjadi dan menelepon lagi untuk menanyakan alamat Li Yunfei. Setelah Li Yunfei memberikan alamatnya, Tian Mu langsung tertawa dan mengatakan bahwa dia mengenal kota Qinglong dengan baik dan berburu di pegunungan terpencil di belakang kota Qinglong setiap tahun. Itu adalah tempat yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan seseorang untuk mengatur truk. Li Uncong ragu-ragu, tidak yakin apakah harus meminta bantuan, ketika dia melihat Mao Dan melaju kencang ke arah mereka dengan sepeda motor kantor pos, dengan kepala desa, Li Tianlai, duduk di belakang. Mao Dan berteriak dari jauh, "Saudara Fua, apa yang terjadi? Kami hanya lewat dan melihat banyak orang di sini, jadi kami datang untuk memeriksa." Kepala desa Li Tianlai, seorang pria yang ramah, berteriak dengan suara lantang, "Saudara Cheng Wen, kakak ipar Xiuzi, beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa sayuran kalian tumbuh dengan sangat baik. Bisakah kalian memanennya hari ini? Setidaknya 20 hari lebih cepat daripada sayuran kami. Bagaimana kalian menanamnya?" Ibu Li Yunfei menjawab, "Kepala desa, mengapa Anda bersama Mao Dan? Apakah Anda akan menghadiri pertemuan di kota? Apa gunanya menanam sayuran berkualitas jika orang-orang masih menurunkan harganya? Saat ini, sayuran alami yang panen lebih awal hanya 1 yuan untuk mentimun, dan 2 yuan untuk tomat dan terong. Apa yang perlu disyukuri?" Setelah keluar dari mobil, kepala desa mendecakkan lidah dan berkata dengan sedikit pasrah, "Harga ini memang tidak tinggi, tetapi bukankah akan lebih rendah lagi setelah semua sayuran dipanen? Saya ingat tahun lalu, saya punya 1 truk penuh tomat hanya seharga 50 sen per pon dan tidak ada yang mau membelinya. Akhirnya, Zuang dan saya pergi ke kota dan menjualnya selama 2 hari sebelum kehabisan. Sekarang,
kota akan membangun jalan. Setelah jalan selesai, akan ada lebih banyak pedagang sayur, dan kehidupan kita pasti akan semakin baik. Penjual sayur, Wan Lai, tidak mengabaikannya. Mendengar bahwa kepala desa telah tiba, ia bergegas menghampirinya untuk menawarkan sebatang rokok dan menyela. Kepala desa Li, kan? Hehe, kami para penjual sayur tidak punya pilihan. Harga pasar memang seperti itu. Kami bekerja keras untuk mengangkutnya, dan setelah dikurangi biaya bahan bakar dan kerugian di jalan, kami tidak menghasilkan banyak uang. Saya bahkan menawarkan harga tinggi, yang membuat pemuda ini marah. Dia bilang ada orang lain yang menawarkan harga lebih tinggi, bahkan 3 atau 5 sen lebih per pon. Bukannya saya berdebat dengan seorang pemuda, tapi saya benar-benar marah. Seorang kepala desa yang tampak seperti Buddha Maitreya tiba-tiba menjadi tegas, menolak rokok itu, dan membentak, "Apa maksudmu, anak muda, atau adik kecil? Berani-beraninya kau bicara seperti itu? Dia adalah siswa terbaik desa kami, satu-satunya lulusan perguruan tinggi di kota kami. Saya tidak bisa menjamin apapun, tetapi karena keponakan saya yang siswa terbaik yang mengatakannya, saya mendukungnya sepenuh hati dan mempercayainya sepenuhnya. Dia mengatakan harganya akan 3 hingga 5 sen lebih mahal per pon, dan itu pasti tidak akan 3 hingga 5 sen lebih mahal." Penjual sayur itu terkejut mendengar omelan kepala desa Litian Lai dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Para pebisnis dari kota semua tahu bahwa kepala desa di desa-desa pegunungan bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Mereka sangat dihormati atau merupakan preman setempat. Jika konflik benar-benar terjadi, dipukuli akan menjadi masalah terkecil mereka. Lagi pula, tempat ini terletak di persimpangan 3 provinsi, dengan komposisi etnis yang kompleks dan penduduk yang liar dan tak terkendali, yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah dalam semalam. Li Yunfei merasa kepala desa terlalu memujinya, terkesan terlalu dipuji hingga berlebihan. Namun, karena pria itu memujinya dan membantunya menekan para pebisnis dari luar kota, sebenarnya tidak perlu menanggapinya terlalu serius. Cat Egg cukup lugas. Begitu mendengar bahwa Li Yunfei ada pekerjaan yang harus dilakukan, dia langsung mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke kota dan akan meminta kepala desa untuk mencarikan kendaraan lain, atau dia bisa saja naik sepeda motornya. Lagi pula, kantor pos akan mengganti biaya bahan bakar, dan dia juga bisa mendapatkan keuntungan. Kepala desa Li Tianlai bertukar beberapa kata sopan dengan Li Yunfei, mengatakan bahwa ia juga ingin membantu keluarganya memetik sayuran. Tetapi pertemuan di kota hari ini cukup penting, karena mungkin ada harapan untuk pembangunan jalan dari desa ke kota. Pertemuan pemerintah kota hari ini membahas tentang pembangunan jalan. Dengan bantuan Li Yunchong dan Mao Dan, ditambah keluarga Li Yunfei yang berjumlah 3 orang, jumlah orang yang tersedia sudah cukup. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Mereka bisa memanen sayuran dalam beberapa jam. Setelah ditolak oleh kepala desa, kedua penjual sayur itu menjadi semakin marah. Mereka bertekad untuk tidak pergi, ingin melihat berapa harga yang bisa didapatkan Li Yunfei dari penjualan sayurnya. Saat itu, sebagian besar penduduk desa sudah sarapan. Mereka yang bekerja berada di ladang, sementara mereka yang tidak bekerja berkeliaran. Lengzi benar-benar seorang yang menepati janji. Dia telah berjanji untuk menjaga kolam ikan Li Yunfei, dan dia tidak melupakan janjinya. Setelah sarapan, dia bersiap untuk pergi ke kolam, tetapi melihat keluarga Li Yunfei di dekat kolam, dia tahu harus menghampiri dan menyapa mereka. "Fua, aku datang untuk menjaga kolam ikan untukmu. 2 hari yang lalu, bajingan Hongki itu lewat di dekat kolam ikan dan kencing di dalamnya. Aku memukulnya beberapa kali dengan batu, dan tepat saat aku hendak mencari tongkat, bajingan itu malah kabur. Kalau aku melihatnya lagi lain kali, aku akan menghajarnya habis-habisan dengan tongkat." Suara Lengzi yang sederhana dan jujur sangat khas. Meskipun Lengzi memiliki beberapa keterbatasan intelektual, ia kuat secara fisik, tinggi, dan berotot. Ia biasanya agak lambat berpikir dan tidak akan membalas meskipun dihina. Tetapi ketika marah, ia dapat mengalahkan 2 atau 3 orang seusianya. Ia telah ditangkap polisi 2 kali karena hal ini, tetapi mereka tahu ia memiliki keterbatasan intelektual dan keluarganya miskin, sehingga mereka tidak dapat memperoleh uang darinya dan masalah tersebut dihentikan. Orang dewasa di desa juga waspada terhadapnya dan tidak berani benar-benar memprovokasinya. Ketika Li Yunfei melihatnya datang, dia berkata sambil tersenyum, "Hei, anak bodoh, apakah kamu ada pekerjaan rumah? Jika ada, bantulah ayahmu. Kita tidak perlu menjaga kolam ikan setiap hari. Jika kamu ingin melon, petik saja dari ladang. Ada beberapa yang sudah matang sekarang, melon dan semangka sama-sama enak." Lengzi berkata dengan sangat serius, "Tidak mungkin. Ayahku bilang aku tidak bisa menerima sesuatu secara cuma-cuma. Aku tidak akan melakukan apapun secara gratis. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau sedang memetik sayuran? Aku akan membantumu memetiknya." Li Yunfei terdiam. Karena ada pekerja lain yang datang, tentu saja itu hal yang baik. Sambil berbicara, mereka semua membawa keranjang bambu khusus dan berjalan ke area sayuran di sawah bertingkat. Memetik sayuran itu mudah,
Tetapi ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Anda bisa memetik sayuran mentah atau yang berukuran kecil, tetapi Anda tidak boleh mematahkan batangnya atau menjatuhkan gugusan bunganya. Jika Anda sering memetik, Anda akan secara alami mengembangkan keterampilan Anda sendiri. Jika Anda seorang pemula, Anda bisa meminjam gunting untuk memotong bagian yang ingin Anda petik. Namun, mereka yang menggunakan gunting mungkin tidak secepat mereka yang memetik dengan tangan. Setelah Anda menemukan cara yang tepat, bahkan batang yang paling keras pun akan terlepas hanya dengan memutar. Jika Anda tidak dapat menemukan arah yang tepat, Anda mungkin akan menariknya selama berjam-jam, bahkan merobek sulurnya, tanpa berhasil memetiknya. Li Yunfei, yang selalu bersekolah dan jarang memiliki kesempatan untuk bekerja di ladang, ternyata yang paling lambat. Li Yunchong sedikit lebih cepat darinya, tampaknya karena ia sering berlatih di rumah. Mao Dan dan Erlengzi sama-sama cepat, masing-masing mengisi keranjang dengan kacang pada waktu yang bersamaan, lalu, seolah-olah sedang berlomba, mereka berlari menuruni sawah bertingkat dan roboh di tepi sawah. Cat Egg membawa keranjang itu dan segera kembali. Tetapi Erlengzi menunjuk kedua penjual sayur dan mengancam, kalian berdua tidak boleh mencuri makanan. Jika aku tahu kalian mencuri, menurut peraturan desa kita bisa mematahkan kaki kalian. Ucapan konyol Erlengzi mengejutkan kedua penjual sayur itu. Seandainya bukan karena taruhan, mereka pasti sudah pergi daripada berdebat dengan Li Yunfei. Kacang hijau dipetik dengan cepat, menyisakan tumpukan besar di tepi ladang. Kemudian disusul terong dan paprika, dan akhirnya mentimun dan tomat. Ini adalah sayuran umum. Hampir semua orang menanamnya, dan hampir semua orang suka memakannya. Jadi, ketika semuanya dipanen, harganya tidak tinggi. Kentang masih ditanam di sawah teras milik keluarga Li Yunfei, tetapi belum musim panen. Kentangnya sudah cukup besar, tetapi belum menghasilkan pati. Dalam 10 atau 20 hari lagi, kentang-kentang itu bisa digali dan dijual. Li Yunfei tidak dalam posisi yang baik untuk memetik sayuran. Melihat bahwa mereka hampir selesai, hanya tersisa semangka dan melon, dia berkata kepada orang tuanya, kalian berdua santai saja memetik. Petik melon sesuka kalian, dan petik semua semangka yang sudah matang. Teman-teman kita dari kota akan segera datang. Aku akan menyiram tanaman dulu. Akan terlihat bagus dengan beberapa tetesan air di daunnya, bukan? Ia secara alami menyirami tanah. Ia baru saja mencicipi beberapa mentimun dan tomat. Rasanya enak dan lebih berat daripada yang lain. Tetapi rasanya belum mencapai cita rasa istimewa dari sayuran yang ditanam di lahannya. Ia menduga bahwa air mata air di lahannya terlalu langka, jadi ia ingin menyiraminya lagi untuk melihat apakah akan ada efek yang terlihat. Li Chengwen sedikit bingung dan bertanya, mengapa kamu memetik semangka? Apakah kamu pikir penjual sayur yang kamu pekerjakan juga menjual semangka di samping pekerjaannya? Semangka tidak bisa disimpan lebih dari beberapa hari, jadi jangan dipetik, nanti orang-orang tidak akan menginginkannya. Ayah, jangan khawatir. Pasti ada banyak orang yang ingin mendapatkannya. Pasti bukan barang jelek, kata Li Yunfei dengan percaya diri. Setelah menjelaskan semuanya kepada orang tuanya dan beberapa kata lagi kepada teman-temannya, dia menuruni sawah bertingkat, berniat mengambil ember untuk mencampur air dari mata air di dimensi ruangnya. Tetapi sebelum dia sempat melakukan apapun, dia mendengar suara klakson mobil dari jalan utama, dan pada saat yang sama, teleponnya berdering. Adikku, aku sudah sampai. Aku tidak menyangka desa pegununganmu seindah ini. Haha. Aku melihatmu. Jadi, basis pertanianmu adalah sawah-sawah bertingkat ini? Suara ceria Yao Liwen terdengar melalui telepon. Li Yunfei mengoreksi, apa maksudmu dengan sawah teras ring ini? Seluruh bukit ini milik keluarga kami. Kami hanya mengembangkan satu lereng ini, sisi lainnya tidak mendapat cukup sinar matahari, jadi kami belum sempat mengolahnya. Setelah seluruh bukit ini diolah, pasokan sayuran tidak akan sesulit ini lagi. Yao Liwen berkata dengan tidak puas, HMPH, itu semua bohong. Mereka bicara tentang basis pertanian, penelitian dan pengembangan teknologi tinggi, dan manajer bisnis. Ternyata hanya karena pegunungan, air, dan udaranya bagus, jadi sayuran hijau yang tumbuh di sini secara alami enak. Nanti aku akan mencoba beberapa sayuran yang ditanam orang lain. Jika rasanya mirip dengan milikmu, tunggu saja dan lihat. Li Yunfei tidak tahan dituduh memalsukan sesuatu, jadi dia menjawab dengan agak tidak senang. Ini memang sebuah lahan pertanian, lahan percobaan saya sendiri, tidak diragukan lagi. Saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk meragukannya. Jika Anda tidak puas dengan sayuran organik saya, kita dapat mengakhiri hubungan pasokan ini. Haha, aku cuma bercanda, jangan terlalu serius. Dengan temperamen sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa menjadi manajer bisnis? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi bos di masa depan? Oke, aku hampir sampai, aku tidak akan membuang-buang uang untuk telepon. Memang benar, saat dia menutup telepon, dua mobil sudah terparkir di depan Li Yunfei. Mobil Yao Liwen adalah Audi Q7 berwarna putih. Namun, pengemudinya adalah asisten wanitanya,
yang duduk di kursi penumpang untuk melihat pemandangan. Sementara manajer pembelian, manajer Zhao, dan dua koki senior duduk di belakang. Di belakang mereka ada sebuah van kecil berwarna biru, yang digunakan untuk mengangkut barang, tidak jauh berbeda dengan van yang digunakan oleh pedagang sayur untuk mengumpulkan hasil panen. Yao Liwen turun, dan Li Yunfei naik untuk menjabat tangannya. Melihat wanita secantik buah persik ini, jantung seorang pria selalu berdebar kencang, dan Li Yunfei tidak terkecuali. Hari ini ia mengenakan rok kerja berwarna hijau muda dengan atasan tanpa tali berwarna putih di bawahnya. Ia tidak mengenakan stocking, yang memperlihatkan sebagian kakinya yang cantik alami, yang berwarna putih dan tembus pandang. Ia juga mengenakan sepasang sandal putih polos, yang tetap berhasil ia padukan agar terlihat modis. Tuan Yao, halo, selamat datang di desa keluarga Li kami. Apakah Anda ingin beristirahat dulu, atau langsung melihat sayuran? Li Yunfei menggenggam tangan kecil wanita itu, enggan melepaskannya. 2 hari yang lalu, ketika bersama gadis Prancis itu, ia selalu khawatir tentang ini dan itu. Tetapi bersama wanita cantik setempat, ia tidak memiliki batasan psikologis dan menunjukkan sisi paling otentik dari seorang pria. Yao Liwen tersenyum cerah, dengan santai menarik tangannya untuk menyisir sehelai rambut yang terlepas dari dahinya, dan berkata dengan pesona yang memikat, "Sudah larut, mari kita lihat sayurannya dulu. Jika harga sayurannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya, kita akan tetap menggunakan harga lama. Jika perbedaannya besar, maka akan sulit untuk dijelaskan. Jangan khawatir, jika perbedaannya sangat besar, aku tidak akan berani mengajak kalian datang," kata Li Yunfei sambil menuntun mereka ke kebun sayur yang baru dipetik. Sayuran itu segar dan cantik, mengeluarkan aroma alami, tidak ada yang lebih menggoda di padang rumput ini. Li Yunfei membawakan seember air bersih agar mereka bisa membilas bahan-bahan sebelum mencicipinya. Faktanya, di mata seorang koki, tidak ada bahan yang tidak bisa dicicipi, termasuk terong dan paprika. Ketika orang tua dan teman-teman Li Yunfei melihat orang-orang datang dari ladang, mereka tahu itu adalah pedagang sayur dari kota, dan buru-buru berlari turun dengan keranjang mereka. Mereka hanya memetik beberapa melon. Semangka belum dipetik. Chen Xiuzi sibuk menyambut para tamu Fua. Apakah ini pedagang sayur terkenal yang kau panggil dari kota? Aduh, bagaimana kau bisa membiarkan dia makan buncis mentah? Di sini ada melon, dan semangka juga ada di ladang. Silakan cicipi jika kau haus. Dan kau di sana, mengapa kau makan cabai mentah? Itu cabai hijau paling pedas. Tante, kau tak perlu repot. Kami hanya suka makan sayuran. Mentimun ini enak. Teksturnya sama seperti dulu, dengan aroma yang khas. Tomatnya juga enak, manis dan asam, rasanya pas, aku paling suka. Jelas sekali Yao Liwen sangat puas dengan sayuran mereka. Dan bahkan tak bisa merasakan perbedaan antara sayuran itu dan sayuran dari ruang pribadinya. Entah dia kurang makan, atau dia sudah lupa rasa asli sayuran dari ruang pribadinya. Jika mereka bergantian memakannya, dia pasti akan bisa merasakan perbedaannya. Hobi macam apa gadis ini? Dia ternyata suka makan sayuran. Chen Xiuzi meletakkan keranjang melon di tangannya dengan perasaan kesal, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kelompok itu memakan sayuran mereka sendiri mentah-mentah. Pada saat itu, pasangan Wan Lai, yang telah tiba lebih dulu, tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan berlari menghampiri Yao Liwen. Bertanya, apakah Anda pedagang sayur dari kota? Berapa harga yang akan Anda tawarkan untuk sayuran ini? 10 yuan per pon, lalu kenapa? Yao Liwen sedang menikmati makanannya dengan mentimun di tangan kirinya dan tomat di tangan kanannya, dan dia sama sekali tidak menyukai pria yang mengganggunya. Penjual sayur Wan Lai hampir melotot keluar dari rongga matanya saat dia berteriak, "Berapa harganya? 10 yuan per pon? Apa kau sudah gila? Membeli sayur dengan harga setinggi itu? Kau akan bangkrut. Apa kau sudah gila? Aku punya banyak uang, aku bisa mematok harga berapapun yang aku mau, apa urusanmu?" Yao Liwen adalah wanita yang berapi-api, dan dia tidak akan mundur, jadi dia melancarkan serangan balik yang sengit. "Kenapa kau menetapkan harga setinggi itu? 10 yuan per pon? Ini sayuran hijau, bukan emas." Wan Lai meraung dengan suara kasar. Yao Liwen berkata dengan berani, "Mengapa? Karena rasa sayurannya. Jika Anda memiliki sayuran dengan kualitas seperti ini, saya akan membelinya seharga 10 yuan per pon. Sebanyak yang Anda punya, semua transaksi tunai, tidak menerima kredit." Wan Lai terdiam. Dia pernah mencicipi sayuran dari keluarga Li Yunfei saat pertama kali terjun ke ladang. Dia membayar harga tinggi karena menurutnya rasanya sangat enak. Dia tidak pernah menyangka bahwa harga tinggi yang dia sebutkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga yang dibayarkan oleh taipan lokal. Teman-teman Li Yunfei tercengang. Seorang CEO wanita cantik dari kota berebut membeli sayuran, dan dengan harga 10 yuan per pon? Apa yang terjadi? Apakah matahari terbit di barat? Kakak kepala besar, apa aku bermimpi? Cubit aku dan lihat. Cat Egg menatap keranjang kacang hijau di kakinya. Jika tumpukan kacang hijau ini beratnya 30 pon, itu setara dengan gaji bulanannya.
Li Yunchong sangat benci dipanggil dengan nama panggilannya. Mendengar Mao Dan mengatakan itu, dia langsung menyeringai jahat, mencubit pantat Mao Dan dengan keras, dan berteriak, "Mao Dan, apa kau sudah bangun sekarang?" Cat Egg mengeluarkan lolongan menyedihkan dan menendang pantat Li Yunchong, sambil berteriak, "Dasar Li yang sombong, berani-beraninya kau memukulku sekeras itu. Akan kubantu kau bangun." Erlengzi, di sisi lain, lebih jujur. Ia mengambil melon kecil dari keranjangnya, duduk di rumput, dan mengamati sekelompok orang dari kota seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan teater. Ia menggigit melon itu dengan lahap, mengeluarkan teriakan aneh tanda kenikmatan, dan memakannya beberapa kali, bahkan daging buahnya. Aroma unik melon tercium jauh dan luas, dan wanginya yang kuat sangat berbeda dari aroma segar sayuran. Ini adalah cita rasa yang disukai baik pria maupun wanita, muda maupun tua. Yao Liwen, yang baru saja mengatakan bahwa dia paling suka makan sayuran, tiba-tiba bersemangat. Dia berlari dan mengambil melon besar, bertanya tanpa mendongak, "Bisakah kita mencoba melon ini juga? Jika rasanya enak, kita bisa membuat piring buah." Sebelum ada yang sempat menjawabnya, dia menyeka mulutnya 2 kali dengan tangannya dan memasukkan makanan ke mulutnya. Koki yang dibawanya pun tidak jauh berbeda. Dia mencicipi sayuran dan sangat puas, jadi menambahkan piring buah ke menu adalah bagian dari tugasnya, kan? Bagus, ini enak sekali. Kami juga ambil melon ini. Sebutkan harganya. Yao Liwen memutuskan untuk berfoya-foya hari ini, melambaikan tangannya agar penjual menyebutkan harganya. Li Yunfei harus menolaknya dengan sopan, "Maaf, saya tidak bisa menjual melon dan semangka ini kepada Anda. Saya sudah membuat kesepakatan dengan pelanggan lain, dan mereka akan segera datang untuk mengambilnya." "Apa? Kau bisa menentukan harga dan tetap tidak mau menjual?" Yao Liwen sedikit kesal, tetapi dia tidak berani marah. Lagi pula, dia sudah lama menduga bahwa negosiasi tidak akan berjalan semulus ini. Sialan strategi pemasaran kelangkaan, sialan mekanisme persaingan. Li Chengwen dan Chen Xiuzi benar-benar tercengang. Mereka diintimidasi oleh bos dari kota. Bos itu menawarkan 10 yuan per kilogram dan menetapkan harga seenaknya, tetapi putra mereka yang bodoh menolak untuk menjual. Logika macam apa itu? Lalu dia berbisik padanya, "Fua, harga yang ditawarkan bos dari kota sudah sangat tinggi. Aku tidak pernah menyangka akan menjualnya dengan harga setinggi itu. Bagaimana kalau kita jual saja melon kepada mereka?" Sementara itu, para penjual sayur, Wan Lai dan istrinya, benar-benar tercengang oleh keborosan Yao Liwen. Mereka terus bergumam sendiri, "Sebutkan harganya," dan dia tetap tidak mau menjual? Bukankah pemuda ini terlalu serakah? Apakah dia ingin sayurannya membusuk di ladang? Li Yunchong dan Mao Dan menghentikan tingkah laku mereka yang main-main dan berdiri di belakang Li Yunfei, tampak serius seperti dua pesuruh. Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk memberikan beberapa saran. "Saudara Fua, CEO cantik itu sudah berbicara. Bukankah agak tidak pantas untuk menolak seperti ini? Karena kita bisa menentukan harga, mungkin kita bisa menjualnya seharga 10 yuan per jin." Li Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata kepada semua orang, "Sebenarnya, ini bukan soal uang, tetapi soal integritas. Saya telah membuat kesepakatan dengan Tuan Tian dari Fumanlo bahwa buah dan sayuran akan dipasok ke Fumanlo terlebih dahulu. Namun, mengingat kapasitas produksi kita saat ini, bahkan jika kita hanya memasok satu perusahaan, itu tidak akan cukup. Oleh karena itu, saya hanya akan memasok sayuran ke Shuxianggi Anda, dan buah serta sayuran hanya ke Fumanlo." Setelah mendengar perkataannya, Yao Liwen tidak bisa bersikeras lebih jauh. Lagi pula, dia tidak bisa melampaui batasnya. Jika dia memaksa untuk membeli buah, Fumanlo mungkin akan memaksanya membeli sayuran, dan keuntungan yang telah dia perjuangkan dengan susah payah dalam hal hidangan akan hilang. "Karena ini bukan soal uang, katakan padaku, berapa harga per pon melon ini saat kau menjualnya ke Fumanlo? Tidak bisakah aku menyimpannya untuk diriku sendiri daripada menjualnya di restoran? Aku hanya ingin makan sedikit saja." Yao Liwen sudah mengalah, menggunakan kekuatan kewanitaannya untuk mendesak dan memohon, bertingkah genit dan menyedihkan. Melon dan semangka harganya sama. Li Yunfei tidak ingin membocorkan rahasia dagang. Lagi pula, ini adalah piring buah andalan Fumanlo, dan harga piring buah itu terlalu mahal. "Lalu berapa harga semangkanya?" Yao Liwen terus bertanya, tak mau menyerah. Bahkan, dia bukan satu-satunya yang penasaran. Semua orang yang hadir ingin tahu jawabannya. Harganya setidaknya 10 kali lipat harga sayuran. Li Yunfei terpojok olehnya, dan dia juga melihat 2 mobil datang dari jalan utama. Pasti Tian Mu dari Fumanlo yang telah tiba. Mereka akan membahas harga saat menimbang hasil panen nanti. Karena itu, sebaiknya dia menyebarkan berita ini terlebih dahulu dan mengejutkan penduduk desa, agar lebih mudah membuat rencana keseluruhan untuk perdagangan pertanian hijau di kampung halamannya di masa depan. 10 kali lipat? Itu berarti 100 yuan per kilogram? Itu keterlaluan. Penjual sayur dari kota kabupaten itu benar-benar menundukkan kepalanya yang angkuh dan bahkan siap melompat ke sungai untuk menangkap kura-kura.
Chen Xiuzi, yang membantu Li Chengwen, sedikit pusing dan berkata dengan bersemangat, Fua, jangan bohong pada ibumu. Semangka jenis apa yang bisa dijual seharga 100 yuan per jin? Tahun-tahun sebelumnya, kita beruntung jika mendapatkan 1 yuan per jin. Mungkinkah kau menggunakan metode berteknologi tinggi pada semangka ini? Apakah kau menggunakan teknologi yang kau cicipi dari teman-teman sekelasmu di Akademi Ilmu Pertanian pada semangka kita? Li Yunfei berpikir dalam hati bahwa ibunya benar-benar kooperatif. Jadi dia berkata dengan nada serius, ya, kalau tidak, kapan lagi melon dan semangka kita akan memiliki rasa sana ini? Bu, jangan khawatir, hasil panen kita sepadan dengan harganya. Li Chengwen menepuk pahanya berulang kali dan berkata, pantas saja sayuran dan buah-buahan tumbuh sangat subur akhir-akhir ini. Buahnya tidak hanya besar, tetapi juga dipasarkan lebih awal daripada yang lain. Ternyata mereka menggunakan metode berteknologi tinggi. Bagus, sekarang kita bisa tenang. Li Yunchong menepuk bahu Mao Dan menghela napas. Ayo kita berhenti bekerja. Ayo kita bercocok tanam sayur bersama kakak Fua. Berapa penghasilanmu sebulan? Setelah tunjangan dan penghasilan tambahan, gaji pokokmu hanya sedikit di atas 300? Haha, 1 buah semangka lebih mahal daripada gajimu. Apa gunanya? Cat Egg dengan bangga berkata, aku sudah memutuskan untuk mengikuti kakak Fua sejak lama. Itu sudah disepakati sebelum kau kembali. Apa kau pikir aku rela melepaskan pelindung yang berpengaruh dan menjadi tukang pos yang bodoh? Sebelum Yao Liwen sempat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia melihat Tian Mu memarkir mobilnya di belakang. Dia mengendarai Land Rover hitam, diikuti oleh truk pickup biru, konfigurasi yang sangat mirip dengan konvoi Yao Liwen. Wah, ramai sekali hari ini. CEO Pavilion Shuxiang sendiri yang berbelanja bahan makanan. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Tian Mu membuka pintu belakang mobil dan keluar bersama sekretaris wanitanya yang glamor di kedua sisinya. Pengemudinya adalah sopir dan pengawal profesional, sementara penumpangnya adalah manajer Liu dari Departemen Pembelian, yang pernah berurusan dengan Li Yunfei sebelumnya. Li Yunfei berlari menghampirinya untuk menyambut, berjabat tangan dengan Tian Mu, dan berbisik, selamat datang, kakak Tian. Orang-orang dari Pavilion Shuxiang baru saja datang untuk mengambil sayuran. Hehe, karena aku sudah beberapa hari berada di pegunungan dan persediaan kami habis, jadi kami semua datang bersama. Mari kita kesampingkan dendam untuk sementara waktu. Tian Mu tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, aku mengerti, hanya saja aku tidak bisa mengubah kebiasaanku yang selalu cerewet. Haha, tempat ini luar biasa. Saat aku berkendara di jalan, aku melihatnya dari jauh. Tanaman di sawah bertingkat ini berbeda, sangat hijau hingga membuat mabuk kepayang. Lalu aku melihat lebih dekat dan melihatmu, saudaraku. Namun, Yao Liwen tidak lupa membalas, bukankah bos besar Fumanlo datang sendiri? Tentu saja meriah. Saya benar-benar minta maaf, Shuxiangge akhir-akhir ini terlalu sering mengadakan jamuan makan mewah, yang telah mengurangi banyak bisnis Fumanlo. Saya sungguh minta maaf. Meskipun Tian Mu tidak berbicara, sekretarisnya bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dia langsung tertawa dan berkata, hehe, maaf mengecewakan Anda, Tuan Yao. Restoran kami juga tidak sepi. Memang jumlah pelanggan lebih sedikit dari biasanya, tetapi sepiring buah setelah makan harganya lebih dari 1.000 yuan. Jadi saya masih untung besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah banyaknya pelanggan kaya. Setelah menghabiskan 1 piring buah, mereka malah memesan lagi. Kami menghasilkan begitu banyak uang sampai tangan kami pegal karena mengumpulkannya. Kau mengenakan biaya lebih dari 1.000 yuan untuk sepiring buah yang seharusnya diberikan secara gratis? Tidakkah menurutmu itu keterlaluan? Kata Yao Liwen dengan nada meremehkan. Bukankah, klub elit sayur, di Pavilion Shuxiang Anda juga dibanderol dengan harga selangit, yaitu 2.888 yuan? Jawab sekretaris wanita Tian Mu. Li Yunfei dan Tian Mu saling bertukar pandang, menggelengkan kepala, dan tertawa, tidak lagi memperhatikan pertengkaran verbal antara kedua wanita itu. Bagaimanapun, kedua restoran tersebut telah menghasilkan banyak uang berkat sayuran dan buah-buahan premium dari Li Yunfei, dan permusuhan di antara mereka tidak sekuat sebelumnya. Dalam bisnis, setiap orang harus menghasilkan uang. Tidak ada yang menginginkan hal-hal meningkat hingga berujung pada pertumpahan darah dan kebencian. Bahkan jika Anda memiliki koneksi, akan sulit untuk menjelaskan diri Anda jika terjadi tuntutan hukum. Li Yunfei menyuruh membelah semangka yang tumbuh di ladang untuk dicicipi oleh penduduk Fumanlo. Semangka ini beratnya lebih dari 20 pon, yang cukup besar. Setelah dibelah, aroma semangka yang khas memenuhi udara, dan jangkauan aromanya tidak kalah dengan melon. Setelah mencicipinya, Tian Mu dan manajer Liu dari Departemen Pembelian sama-sama mengangguk puas, mengatakan bahwa semangka tersebut tidak jauh berbeda dari semangka Qinglong berukuran super yang biasa mereka miliki. Keduanya merupakan produk langka dan berkualitas tinggi. Mereka, Fumanlo, menginginkan semangka berkualitas seperti itu sebanyak mungkin. Selanjutnya, mereka mencicipi melon emas. Seperti yang Li Yunfei duga,
Tian Mu langsung memutuskan bahwa jika harganya sama dengan semangka, dia akan membeli semuanya. Sambil menimbang sayuran untuk pavilion Xuxiang, Li Yunfei mengajak Tian Mu dan rombongannya mengunjungi ladang melon, memberitahu mereka bahwa melon, seperti sayuran lainnya, bebas pestisida dan merupakan produk hijau alami murni. Ada banyak serangga di ladang, tetapi untungnya, ada juga banyak burung. Jika tidak, buah-buahan yang berkhasiat spiritual ini akan menjadi surga bagi serangga. Li Yunfei mendongak ke langit dan tertawa. Sudah hampir tengah hari. Ayo kita pergi ke sungai dan menangkap ikan, memasak beberapa hidangan sederhana, dan minum bersama. Kita bisa memetik semangka nanti sore. Tian Mu tertawa dan berkata, bagus sekali. Adikku sangat menyukai ikan, jadi aku membawa beberapa peti moutai hari ini. Semua orang bisa minum sepuasnya. Tepat saat itu, suara kicauan burung yang tajam tiba-tiba terdengar dari langit. Dengan suara wos, sebuah bola cahaya putih meluncur turun dari langit, dan di bawah cahaya putih itu, tampak seolah-olah bola cahaya tersebut membawa seekor kelinci liar yang bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dengan bunyi gedebuk, kelinci itu mendarat di kaki Li Yunfei, menghancurkan melon hijau dalam prosesnya. Li Yunfei mengumpat air tuzi dalam hati karena begitu boros, menangkap kelinci telah merusak melon. Jika melon itu tumbuh hingga 1 pon, harganya akan 100 yuan, tidak lebih murah daripada kelinci liar. Buruan liar dari pegunungan sangat mahal di kota, tetapi dijual dengan harga sangat murah di kota Qinglong. Seekor burung pegar atau kelinci hanya bisa dijual beberapa puluh yuan, dan yang sedikit lebih besar hanya sekitar 100 yuan. Sebagian besar pemburu memburu mereka untuk konsumsi sendiri, karena tidak menguntungkan untuk menjualnya di kota. Biaya transportasi pulang pergi dan waktu yang terbuang terlalu besar untuk mereka tanggung. Saat Li Yunfei mengangkat kelinci itu, dia tidak lupa menghitung untung rugi sebelum mengulurkan tangannya agar elang putih itu mendarat di lengannya. Pria botak itu tidak bodoh. Kali ini ia mendarat dengan sangat lembut, tanpa melukai Li Yunfei. Dengan suara kluk-kluk-kluk, elang putih itu hinggap di lengan Li Yunfei, tetapi tetap mengawasi Tian Mu dan kelompoknya dengan waspada. Elang itu masih sangat khawatir terhadap manusia asing, menganggap mereka sebagai ancaman. Kita semua berada di pihak yang sama, jadi jangan ribut-ribut. Satu kelinci tidak cukup, tangkap burung pegar lain. Bersikap baiklah, aku akan memberimu makan ikan saat kita kembali. Li Yunfei berkata sambil mengangkat tangannya dan melepaskan elang putih itu sekali lagi, yang melayang ke langit dan menghilang dari pandangan. Setelah elang putih itu melayang ke langit, Tian Mu menarik napas dalam-dalam dan berseru dengan gembira. Saudaraku, apakah itu elang Girfalcon yang kau pelihara? Elang Girfalcon berkualitas tinggi. Putih bersih tanpa sehelai bulu pun yang menyimpang. Aku beruntung pernah melihat elang Girfalcon putih bersih sekali ketika pergi ke Beijing bersama beberapa teman 2 tahun lalu. Elang itu bisa menangkap kelinci dan burung pegar, tetapi tidak pernah setekun ini. Li Yunfei tertawa dan berkata dengan santai. Haha, aku hanya bercanda dengannya. Bagaimana mungkin ia mengerti apakah aku sedang menangkap burung pegar atau kelinci? Ia langsung terbang begitu aku mengangkat tangan. Tidak, tidak, tidak. Jika Anda tidak memberinya perintah dan hanya berbicara dalam bahasa manusia, ia bisa sedikit patuh, yang tetap termasuk kelas atas. Apakah Anda akan menjual Girfalcon ini? Harganya bisa dinegosiasikan. Bagaimana kalau saya tukar dengan Land Rover Range Rover saya? Jika Anda tidak suka mobil lama saya bisa memberi Anda uang tunai langsung. Meskipun Li Yunfei kaya raya, dia tetap terkejut dengan harga yang ditawarkan Tian Mu. Sebuah Land Rover Range Rover pasti bernilai setidaknya 2 atau 3 juta, kan? Burung elangku bernilai sebanyak itu? Haha, kakak Tian, kau pasti bercanda. Aku tidak bercanda. Asalkan kau mengangguk, aku akan mentransfer uangnya ke rekeningmu sekarang juga, kata Tian Mu dengan sangat serius. Kali ini giliran Li Yunfei yang berada dalam dilema. Dia merasa sedikit tergoda, tetapi juga sedikit ragu. Li Yunchong dan Mao Dan telah menemaninya sepanjang waktu, dan ketika mereka mendengar tawaran Tian Mu, mereka sangat terkejut. Li Yunchong, yang agak berpengetahuan, menarik lengan baju Li Yunfei dan berbisik, Saudara Fua, tawaran Tuan Tian tidak rendah. Ku dengar kabar di luar sana hanya sedikit di atas 1 juta, dan itu untuk Girfalcon biasa. Yang berwarna putih murni seperti ini hanya ada dalam legenda. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya secara langsung. Sial, 3 juta. Itu cukup untuk menghidupiku seumur hidup. Cat X sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan suaranya berubah saudaraku. Saudaraku tersayang, mengapa kau ragu? Asalkan kau mengangguk, kau akan menjadi orang terkaya di kota Qinglong kita. Kita akan segera menggunakan uang untuk membunuh Chen Ergou, biarkan bajingan itu menggunakan 200.000 untuk mempermalukan saudara-saudara kita, dan kita akan menggunakan uang untuk membalas dendam padanya. Mendengar bujukan dari kedua teman Li Yunfei, wajah Tian Mu juga menunjukkan sedikit kegembiraan dan antisipasi. Baginya, uang bukan lagi sekadar permainan angka. Pandangannya telah lama bergeser dari kekayaan ke simbol status yang lebih tinggi.
Memiliki gear Falcon berkualitas tinggi akan memungkinkannya memasuki lingkaran legendaris itu dan mengenal para pemuda bangsawan tersebut. Perlakuan seperti ini tidak dapat diukur dengan uang. Sekretaris wanita glamor yang dibawa Tian Mu juga memanfaatkan kesempatan untuk membujuknya Tuan Li. Mengapa Anda masih ragu? Jarang sekali kita melihat orang yang begitu murah hati seperti bos kita, Tian. Dia tidak menyembunyikan nilai sebenarnya dari gear Falcon itu, tetapi harga yang ditawarkannya benar-benar harga yang wajar yang hanya akan dibayar oleh teman. Bahkan jika kita membelinya di pasaran, harga yang diminta hanya sedikit di atas 1 juta. Sejujurnya, bos kita, Tian, sudah memiliki gear Falcon senilai 1 juta di rumah. Namun Li Yunfei masih menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berkata sambil tersenyum masam, "Aku benar-benar minta maaf telah mengecewakan kakak Tian. Aku sangat menyukai gear Falcon ini dan tidak berniat menjualnya. Tentu saja, jika aku membutuhkan uang di masa depan dan terpikir untuk menjualnya, aku pasti akan mempertimbangkan kakak Tian." Ekspresi Tian Mu menegang sesaat, tetapi dia cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Haha, seorang pria sejati tidak mengambil apa yang orang lain cintai. Aku terlalu lancang, kakak. Karena kau tidak berniat menjualnya, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun." Sekretaris wanita itu menghentakkan kakinya pelan dan berkata dengan sangat menyesal, "Tuan Li, sungguh, Anda tidak tahu betapa besar kesempatan yang telah Anda lewatkan. Ini bukan 30.000, atau bahkan 300.000, ini benar-benar 3 juta. Tian Mu melambaikan tangannya, menghentikan sekretaris wanitanya untuk mengatakan apapun lagi. "Baiklah, berhenti bicara. Kau meremehkan adikku. Adikku menganggap 3 juta sebagai hal yang sepele untuk seekor gear Falcon. Kemurahan hati seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa." Setelah menolak, Li Yunfei merasa lega. Apapun yang mereka katakan, dia tidak akan pernah menjual gear Falcon itu lagi. Bahkan jika burung itu terbang kembali ke gunung bersalju keesokan harinya. Dengan perasaan campur aduk, rombongan itu berjalan menyusuri sawah bertingkat. Sayuran yang ditumpuk di tepi sawah telah ditimbang, berjumlah 3.580 jin, dan dikemas ke dalam karung anyaman biasa lalu dimuat ke sebuah truk kecil. Saat itu, Li Chengwen dan Chen Xiuzi tidak berani mengurus urusan rumah tangga. Ketika putra mereka datang, mereka memberitahu putranya tentang berat badannya dan memintanya untuk memutuskan berapa banyak yang harus dibebankan. Melihat Yao Liwen dan manajer Zhao datang untuk membayar tagihan, Li Yunfei tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf telah merepotkan Anda datang jauh-jauh hari ini. Saya akan membulatkannya menjadi 3.500 jin, dan saya juga akan memberikan 2 keranjang melon sebagai hadiah kecil untuk Presiden Yao. Sekarang sudah hampir tengah hari, Presiden Yao dapat mengirim seseorang untuk mengambil sayuran tersebut. Anda dapat makan siang di sini sebelum pergi dan mencicipi sayuran ala pertanian kami." Sambil berbicara, Li Yunfei melambaikan kelinci liar yang gemuk di tangannya. "Wow, kelinci liar. Apa kau baru saja menangkapnya? Kelihatannya enak sekali." Yao Liwen ingin membangun hubungan baik dengan Li Yunfei, jadi dia tidak akan pergi begitu saja. Dia menoleh ke manajer Zhao dan berkata, "Hubungi Departemen Keuangan dulu dan minta mereka mentransfer uang untuk sayuran hijau secara elektronik. Kemudian, suruh beberapa orang untuk mengantarkan sayuran itu kembali dan menyimpannya di ruang pendingin secepat mungkin. Asistenku dan aku akan kembali sore ini." Kedua koki juga harus tinggal. Mereka akan membutuhkannya." "Baik, Tuan Yao, jangan khawatir, saya jamin saya akan menangani ini dengan baik." Sebagai manajer pembelian, ini adalah pekerjaannya. Meskipun ia sangat ingin tetap tinggal, ia merasa hari ini bukanlah waktu yang tepat. Akan ada banyak peluang dalam pembelian di masa mendatang, jadi tidak perlu terburu-buru. Tak lama kemudian, manajer Zhao dan sopir truk pergi bersama, dan Li Yunfei menerima pemberitahuan di ponselnya bahwa uangnya telah disetorkan. 3.500 jin, dengan kurs 10 yuan per jin, total 35.000 yuan. Li Yunfei memberitahu ibunya tentang setoran tersebut, tetapi tidak menunjukkan saldonya, karena takut membuat mereka kaget. Kemudian, Li Yunfei pergi ke para penjual sayur di kota kabupaten dan menunjukkan pesan teks di ponselnya transaksi berhasil. Ini kwitansinya. 10 yuan per jin. Total pendapatan dari tumpukan sayur itu adalah 35.000 yuan. Apakah kalian berencana mengakui kekalahan? Hehe, anak muda, kami sudah mengakui kekalahan. Satu-satunya alasan kami tidak pergi adalah untuk meminta maaf kepadamu. Kami buta terhadap kebesaranmu. Mohon maafkan kami murah hati." Wan Lai bersikap sangat rendah hati. Dia sudah bertanya dan tahu bahwa orang yang membeli sayuran itu adalah manajer umum Shu Xiangge di kota, pelanggan besar yang sebenarnya, dan jelas bukan penipu yang disewa seseorang. "Aku tidak bermaksud mempersulit kalian. Salah satu dari kalian berdua bisa turun dan membantuku menangkap beberapa ikan. Aku tidak akan membiarkan kalian memakannya mentah-mentah. Kita akan menyimpan ikan-ikan ini untuk makan siang bersama minuman kita." Li Yunfei masih marah karena mereka mengumpat orang tua mereka, dan dia tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja.
Dia tidak akan mengurangi hukuman yang diperlukan. Wajah Wan Lai menegang, tetapi ia cepat menerimanya. Berkata, baiklah, aku mengakui kekalahan. Aku memang telah memperluas wawasanku hari ini, mengetahui bahwa sayuran di kota Qinglong harganya 10 yuan per pon. Pekerjaanku sebagai pedagang sayur tidak sia-sia. Taruhan tetaplah taruhan. Sambil berbicara, ia melepas pakaiannya hingga hanya mengenakan celana pendek, melakukan peregangan beberapa kali, lalu melompat ke kolam dari area yang jarang ditumbuhi vegetasi. Ikan berlimpah di kolam-kolam di sepanjang ladang dan pinggir jalan itu adalah hal yang biasa di daerah tersebut, jadi ia berpikir itu tidak akan sulit dan langsung melompat untuk memenuhi taruhannya. Tian Mu dan Yao Liwen, karena penasaran, datang untuk bertanya apa yang telah terjadi. Li Yunfei kemudian menceritakan seluruh kisah tersebut, yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Itu hanya tentang menangkap ikan di air, dan tidak ada yang benar-benar dipaksa untuk memakan ikan mentah. Jadi itu adalah taruhan yang dapat diterima. Di kota kecil di persimpangan 3 provinsi ini, yang dikenal dengan penduduknya yang tangguh dan berisik, itu bukanlah masalah besar, terutama karena taruhan seperti memotong tangan atau memotong telinga adalah hal biasa di sini. Sebelum Wan Lai sempat menangkap seekor ikan pun, burung elang yang diberi makan oleh Li Yunfei kembali. Dengan desisan panjang, burung itu menukik dari awan secepat kilat, dan menangkap sialnya. Burung itu benar-benar menangkap 2 burung pegar. Sebuah cakar mencengkeram leher seekor burung pegar, dan kedua burung pegar itu masih hidup, sesekali berkedut dan meronta-ronta. Pria botak itu melemparkan kedua burung pegar itu ke kaki Li Yunfei, dengan bangga memamerkannya. Mereka berputar-putar di atas kepala semua orang sekali sebelum mendarat di lengan Li Yunfei. Mata Tian Mu hampir melotot karena iri. Sambil menunjuk 2 burung pegar di tanah, dia gemetar dan tidak bisa berkata-kata. Seekor burung suci. Seekor burung suci. Ia bisa mengerti bahasa manusia. Kau memintanya untuk menangkap burung pegar, dan ia menangkap burung pegar. Ia tidak menangkap kelinci atau ular berbisa. Harga yang kutawarkan tadi terlalu rendah. Kau bisa menambahkan 1 angka 0 lagi di belakangnya. Teman-teman Li Yunfei tercengang, menganggapnya aneh, dan berhenti mencoba membujuknya untuk menjual Gear Falcon tersebut. Namun, Ibu Li Yunfei tiba-tiba berkata, Fua, apakah ini elang yang kau beli di pasar seharga beberapa puluh yuan? Hehe, lukanya sudah sembuh, dan bulunya sudah tumbuh kembali. Kelihatannya cukup cantik. Baru beberapa hari, dan bulunya sudah tumbuh kembali. Bahkan bisa membantumu berburu. Benar-benar sepadan. Seekor Gear Falcon berkualitas tinggi dibeli hanya dengan beberapa puluh yuan? Tian Mu dan sekretaris wanitanya langsung ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Anda bisa membeli Gear Falcon berkualitas tinggi hanya dengan beberapa puluh yuan? Saya tidak akan menjualnya kepadanya bahkan jika saya menawarinya 3 juta. Apakah dia baru saja membuat kesalahan bodoh dan bahkan ingin menambahkan angka 0 lagi? Apakah kepalanya ditendang keledai? Burung Gear Falcon sangat terkenal di Tiongkok dan dianggap sebagai burung suci oleh masyarakat nomaden di utara. Kaisar Kangxi pernah menulis sebuah puisi yang memuji Gear Falcon dari 360 makhluk berbulu. Gear Falcon adalah yang paling suci dan tampan. Nama umum untuk Gear Falcon adalah Gear Falcon. Burung ini tersebar di Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara bagian utara. Di negara saya, burung ini ditemukan di Heilongjiang, Wafangdian di Liaoning, dan Kashgar di Xinjiang, tetapi sangat langka. Di Heilongjiang dan Liaoning, burung ini merupakan burung migrasi musim dingin, sedangkan di Xinjiang merupakan burung menetap atau berkembang biak. Di pegunungan Qinghai Tibet dan Sichuan, burung Gear Falcon bahkan lebih langka, dan bahkan pemburu profesional pun tidak dapat memperolehnya. Perolehan cakar giok berkualitas tinggi oleh Li Yunfei murni karena keberuntungan. Ketika dia membelinya, burung itu sudah setengah mati. Jika bukan karena air mata air spasial yang membantunya menyembuhkan, dia pasti sudah merebusnya menjadi sup dan memakannya sejak lama. Elang Gear Falcon memiliki panjang kurang dari 2 kaki dan beratnya hanya 1/5 dari berat angsa. Varietasnya meliputi cakar giok, gelombang kuning, musim gugur kuning, dan naga 3 tahun. Di antara mereka, cakar giok yang berwarna putih murni dianggap yang terbaik. Elang Gear Falcon juga dikenal sebagai elang laut, elang, atau elang-elang. Kemudian, orang Manchu menyebutnya Songkun Luo, yang berarti elang ilahi timur. Cakar giok di tangan Li Yunfei jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan sebelum sepenuhnya matang, penampilan dan kekuatannya melampaui elang biasa. Dengan berat hanya sedikit di atas 1 kilogram, atau sekitar 3 pon, ia masih dapat menangkap kelinci liar seberat sekitar 4 pon tanpa memengaruhi kecepatan terbangnya. Yang membuat Tian Mu semakin iri adalah elang bercakar giok ini tampaknya memahami ucapan manusia. Kota Qinglongmu sungguh tempat yang diberkati. Kau bisa membeli burung elang Gear Falcon berkualitas tinggi senilai jutaan hanya dengan berjalan-jalan di jalanan. Aku takjub padamu, kakak. Tian Mu merasa iri dan cemburu, tetapi ia harus mengagumi bakat Li Yunfei.
Mampu membeli burung liar yang hampir mati dan mengubahnya menjadi burung elang Girfalcon berkualitas tinggi adalah keahlian tersendiri. Kau terlalu menyanjungku, Kakak Tian. Kau bernilai ratusan juta. Mengapa kau mengagumi petani kecil sepertiku? Jika ada yang pantas dikagumi, itu adalah kita semua. Hei, lawan menangkap ikan besar. Li Yunfei segera mengganti topik pembicaraan, tidak ingin membahas dirinya sendiri. Sebelum menjadi penjual sayur, Wan Lai pernah mengelola tambak ikan dan ahli dalam menangkap ikan dengan tangan. Karena itulah dia dengan percaya diri mengakui kekalahan dan melompat ke kolam untuk menangkap ikan. Ini adalah ikan karper rumput, beratnya 8 atau 9 pon. Wan Yi berjuang untuk menangkapnya dan berteriak di dalam air. Sialan! Ikan di kolammu benar-benar kuat. Aku hampir tidak bisa menahannya. Minggir, aku akan melemparnya ke tepi pantai sekarang juga. Li Yunfei menjelaskan, ini benar-benar ikan liar. Kami menyebutnya ikan budidaya, tetapi kami tidak memberi mereka makan dengan benar. Beberapa ikan besar telah dibudidayakan selama entah berapa tahun, selalu lolos dari jaring kami. Mereka penuh vitalitas dan rasanya sangat enak. Tian Mu dan manajer pembeliannya saling bertukar pandang dan mengangguk sedikit, tampak sangat tertarik pada ikan tersebut, tetapi masih mengamatinya dan perlu mencicipinya sebelum mengambil keputusan. Ikan besar itu baru saja dilemparkan ke darat ketika mulai meronta-ronta setinggi setengah tinggi badan seseorang, berusaha melompat kembali ke air. Tetapi elang Girfalcon di tangan Li Yunfei menyala, berkicau 2 kali, terbang mendekat dan mematuk kepala ikan itu. Kemudian, dengan cengkeraman cakar yang kuat, ia benar-benar menangkap insang ikan itu dan mengangkatnya ke udara. Ikan itu segera kehilangan kekuatannya dan meronta beberapa kali, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Namun, ikan itu berukuran besar, beratnya 8 atau 9 pon, dan elang Girfalcon itu sangat kelelahan. Setelah hanya 1 putaran, ia melemparkan ikan itu ke tempat yang jauh dari kolam. Tetapi elang Girfalcon itu tidak memakannya dan terbang kembali ke pelukan Li Yunfei. Li Yunfei tahu bahwa makhluk ini terbiasa memakan makanan dari dimensi ruangnya sendiri dan memandang rendah apapun di luar dimensi tersebut. Karena sekarang banyak orang di sekitar, dia akan menempatkan Girfalcon ke ruang kecil itu ketika tidak ada yang memperhatikan, membiarkannya berburu dengan bebas. Tak lama kemudian, Wan Lai menangkap seekor ikan mas merah lagi yang beratnya lebih dari 3 pon. Ikan itu tidak sepenuhnya merah. Sebagian besar sisiknya memiliki gradasi warna merah, yang sangat indah. Jika itu adalah ikan mas merah sepenuhnya, dia mungkin tidak akan mau memakannya. Namun, ikan-ikan di sekitarnya ketakutan oleh Wan Lai dan, merasakan gerakan tersebut, menjaga jarak darinya, sehingga sulit untuk menangkap ikan lain. Ayah Li Yunfei juga tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan beberapa kail belut dari gubuk beratap jerami dan berjongkok di tepi kolam untuk menangkap belut. Ia telah mendapatkan lebih dari 30.000 yuan hari ini, dan Li Tua sangat gembira. Terlebih lagi, ia yakin pendapatan dari semangka di sore hari akan lebih tinggi lagi, yaitu 100 yuan per kilogram rasanya sulit dipercaya. Namun, itulah harga yang telah dinegosiasikan putranya. Ia bahkan lebih bahagia karena putranya mampu melakukannya. Melihat ini, Li Yunfei menyesal telah melepaskan kembali ikan mas rumput besar seberat sekitar 20 kg ke kolam. Seandainya dia tahu akan ada tamu, dia pasti sudah menyembelih ikan itu, yang akan cukup untuk semua orang menikmati pesta ikan utuh. Chen Xiuzi sudah mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pulang dan memasak. Karena ada koki yang hadir hari ini, yang harus dia lakukan hanyalah menyiapkan bahan-bahan dan membantu. Ada banyak sayuran, ikan sedang ditangkap, dan ada 2 potong daging babi hutan yang diasinkan, ditambah 2 burung pegar dan seekor kelinci yang baru saja ditangkap oleh burung elang. Dia tidak perlu khawatir tentang masakan untuk hari ini. Melihat semua orang tertarik pada kolam, Li Yunfei diam-diam masuk ke gubuk beratap jerami di tepi lapangan, memasukkan burung elang ke dalam ruangan kecilnya, lalu dengan tubuh rohnya, menangkap ikan besar dan melemparkannya ke burung elang. Burung Girfalcon bernama Artuzi sangat gembira bisa kembali ke ruang kecil itu. Seolah kembali ke sarangnya, ia membentangkan sayapnya dan terbang mengelilingi matahari kecil di tengah ruang kecil tersebut. Barulah kemudian ia turun untuk menikmati ikan mas perak yang dilemparkan Li Yunfei kepadanya. Li Yunfei memelihara beberapa ikan campuran di ruang kecilnya. Semuanya adalah ikan percobaan awal. Awalnya ia bermaksud untuk melepaskan mereka kembali ke kolam. Tetapi sekarang ia memiliki hewan peliharaan, yang hanya mengenali bau ikan di ruangan itu, jadi ia tidak bisa begitu saja melepaskan mereka secara acak. Dengan ikan-ikan campuran ini, ia tidak perlu repot dengan belut air tawar yang sangat mahal. Seluruh ruang itu semakin berbentuk bola, dengan kelengkungan yang terlihat jelas di tanah. Li Yunfei tidak terlalu khawatir dengan bentuknya, karena seiring bertambahnya kelengkungan, luas permukaannya juga perlahan meningkat, dan celah di antara akar ginseng semakin lebar. Tanaman Dendrobium officinale yang kami pindahkan terakhir kali sudah berakar sepenuhnya, rimbun dan penuh kehidupan. Ruangannya sudah penuh dengan berbagai barang, tetapi saya bersikeras menanam 3 tanaman Dendrobium officinale di sebelah gudang anggur. Ketika tanaman merambatnya bercabang di masa depan, saya bisa mencari cara untuk memperluas ruangannya.
Lagi pula, tingkat kelangsungan hidupnya sangat tinggi, jadi tidak perlu khawatir untuk memindahkannya. 3 pohon teh Xianfeng yang ditemukan sebelum meninggalkan gunung ditanam di samping kolam kecil lainnya. Anggur ditanam di kolam kecil tempat ikan dipelihara, sementara hanya 1 pohon persik yang ditanam di kolam yang khusus digunakan untuk air minum. Menanam 3 pohon teh di sisi lain bukanlah masalah besar. Setelah pengamatan jangka panjang, Li Yunfei menemukan bahwa energi spiritual paling kuat berada di dekat kolam, dan tanaman yang ditanam di sana tumbuh paling subur. 3 pohon teh Xianfeng berdaun bulat, masing-masing lebih tinggi dari manusia, segera memancarkan vitalitas begitu ditanam, dan bahkan menumbuhkan banyak daun kecil yang segar dan indah, serta mengeluarkan aroma hijau yang samar. Ini adalah rasa alami dari tumbuhan, bukan aroma teh. Terlepas dari jenis tehnya, hanya setelah diproses barulah teh tersebut mengembangkan aroma yang memikat dan lembut. Meskipun teh Xianfeng berdaun bulat memiliki penampilan yang tidak biasa, pada akhirnya teh ini adalah teh hijau dan membutuhkan langkah-langkah pemrosesan khusus untuk menghasilkan produk yang benar-benar unggul. Setelah menempatkan Ertuzi dan Hai Dongqing di tempat yang aman, semangat Li Yunfei segera kembali, meninggalkan gubuk beratap jerami dan bergabung dengan para penonton. Ayahnya telah menangkap 4 atau 5 ekor belut, yang terbesar beratnya 4 atau 5 ons. Tampaknya kolam ini perlu dibersihkan. Makhluk yang jarang tumbuh besar kini tumbuh besar, yang tidak baik untuk ekosistem kolam. Wan Lai kelelahan setelah berenang, dan ditambah lagi, ada lintah di tanaman air, 2 diantaranya sudah menggigit lengannya. Untungnya, dia menyadarinya lebih awal dan menepisnya. Selain 2 lintah yang ditangkapnya pertama kali, dia tidak menangkap apapun untuk waktu yang lama. Tepat ketika dia hampir menyerah, dia tiba-tiba menyelam ke dalam air dan menarik seekor kura-kura besar dari bawah kakinya. Kura-kura itu sebesar piring dan beratnya setidaknya 2 pon. Aku tak tahan lagi, aku kelelahan. Seorang pahlawan tidak terpaku pada kejayaan masa lalu. Dulu, aku tak akan mendarat sampai aku menangkap 10 atau 8 ikan besar. Wan Lai, sambil membawa kura-kura raksasa, mendarat dengan terengah-engah. Sebenarnya, terlepas apakah dia menangkap ikan atau tidak, dia sudah memenuhi taruhan dengan masuk ke air. Jadi Li Yunfei tidak akan mengatakan hal yang tidak menyenangkan. Li Yunfei mengambil kura-kura itu darinya dan menariknya ke darat, sambil berkata, "Saudaraku, kau lumayan jago menangkap ikan sekarang. Jangan pergi siang ini, ayo minum-minum bersama kami. Kita berteman karena pertengkaran, kita semua berasal dari desa yang sama. Apapun masalahnya, kita akan menyelesaikannya sambil minum. Dan kita akan tetap berteman, jangan menyimpan dendam. Adikku, apa yang kau katakan? Sudah merupakan kebaikan besar bahwa kau tidak menyimpan dendam pada kakakmu. Ini kesalahanku hari ini. Aku tidak tahu pasar sayuran organik dan mengatakan hal yang salah. Aku akan meminta maaf padamu dengan minuman saat kita makan malam nanti." Wan Lai, yang beralih dari peternak ikan di desa menjadi pedagang sayuran di kota, adalah pria yang cerdik. Dia tahu bahwa Taipan dari kota itu sekarang adalah manajer umum dari 2 hotel paling terkenal di kota. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin beberapa koneksi, jalan masa depannya akan mulus. Dia menyusun kalimatnya dengan terampil. Dia sudah setuju untuk tinggal, tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata tinggal untuk menumpang makan gratis. Yao Liwen dan Tian Mu bermaksud untuk lebih dekat dengan Li Yunfei hari ini. Sebagai tuan rumah, ia mengundang beberapa tamu lagi, dan terlepas dari status mereka, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Selain itu, melihat kemampuan Li Yunfei dalam menangani perselisihan, mereka merasa lebih nyaman berbisnis dengannya. Ia bukanlah orang yang kaku dan terlalu terpaku pada buku, dan mereka dapat berkomunikasi secara efektif jika masalah muncul dalam kerjasama di masa mendatang. Lengzi membawa semangka di tangan kirinya dan melon di tangan kanannya, perlahan-lahan berjalan pulang sambil mengunyah melon. Dia memberitahu setiap orang yang ditemuinya bahwa melon itu adalah hadiah dari Fua, bukan sesuatu yang dicurinya. Dia juga mengatakan bahwa Li Yunfei telah mengundangnya untuk makan malam, tetapi dia menolak karena ada beberapa wanita cantik di dekatnya yang tampak seperti peri. Membuatnya merasa tidak nyaman dan takut tidak dapat menikmati makanannya. Jadi dia memutuskan untuk makan di rumahnya sendiri. Li Dazui adalah tukang gosip terkenal di desa, atau seperti yang orang-orang di kota sebut, tukang gosip. Dia selalu ingin tahu segala hal, dan begitu dia tahu, dia akan melebih-lebihkan dan menyebarkannya. Jadi, hal-hal yang keluar dari mulutnya selalu diputar-balikan, dan dia seringkali bisa menimbulkan masalah, bahkan membuat 2 orang yang tidak berhubungan berkelahi. Melihat perkataan Lengzi yang aneh, ia menghentikannya dan bertanya dengan nada jahat, "Lengzi, kau masih bilang kau tidak mencuri melon itu? Siapa yang kau coba bodohi? Fua adalah mahasiswa, dan dia tidak meminta bantuanmu. Mengapa dia harus memberimu melon?" Lengzi menatap tajam dan berteriak, "Kau bicara omong kosong. Siapapun yang mencuri melon adalah bajingan. Aku membantu keluarga Fua memetik sayuran sepanjang pagi, dan dia hanya memberiku melon untuk dimakan saat itu. Selain itu, aku membantu mereka menjaga kolam ikan mereka, dan dia mungkin memberiku 10 melon, belum termasuk yang hari ini.
Li Dazui tampaknya telah memergoki seseorang basah kuyung, dan dia menampar tangannya sambil berteriak, "Lihat, lihat, kau berbohong lagi." Sayuran di ladang semua orang baru saja mulai berbunga, dan paling banyak hanya menghasilkan beberapa tunas layu. Bagaimana mungkin kita bisa memanen sayuran? Erlengzi, yang diprovokasi berulang kali, menjadi sedikit marah. "Aku tidak mau bicara dengan orang bodoh sepertimu. Sayuranmu baru saja berbunga? Akan kuludahi wajahmu. Entah apa yang kukatakan itu benar atau tidak, pergilah ke selatan dan lihat sendiri." Mereka memetik sayuran sepanjang pagi dan menjualnya dengan harga lebih dari 30.000 yuan. Para penduduk desa yang sedang mengobrol dan bersantai di bawah pohon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak mendengar hal ini. Sungguh aneh dan menggelikan bagi Erlengzi untuk memanggil Li Dazui Erlengzi. Tetapi gagasan menjual sayuran seharga lebih dari 30.000 yuan hanya dalam satu pagi adalah omong kosong belaka. Setiap petani di desa yang pernah menanam sayuran tahu bahwa mendapatkan lebih dari 30.000 yuan dalam satu kali panen sudah dianggap bagus. Keluarga Fua memiliki banyak sawah bertingkat dan menanam banyak sayuran. Tetapi bahkan itu pun tidak terlalu berlebihan. Berapa banyak sayuran yang harus dipetik untuk dijual seharga lebih dari 30.000 yuan? Saat Li Yunfei sedang menyiapkan makan siang, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Erlengzi sedang diejek karena harga sayuran keluarganya. Semua orang tampak gembira hari ini, duduk mengelilingi meja besar sambil menyaksikan koki dari pavilion Shuxiang menyajikan satu hidangan daging buruan demi satu. Namun, istri Wan Lai, yang merasa dirinya tidak cukup baik untuk makan seperti itu, menawarkan diri untuk menyiapkan sayuran di dapur, membiarkan suaminya duduk di meja. Hari ini, Chen Xiuzi, sang nyonya rumah, hanya membantu, sementara Li Chengwen, sang tuan rumah, hanya bertanggung jawab memasak di wajan. Ia dapat mengatur api besar atau kecil sesuai kebutuhan, memasak di wajan tanah liat tradisional, yang menguji keterampilan koki, karena mereka terbiasa menggunakan gas alam. Pertama-tama, beberapa piring hidangan pembuka dingin disajikan, menampilkan sayuran asli berkualitas tinggi. Aromanya saja sudah cukup membuat air liur Anda menetes bahkan sebelum Anda menyentuhnya. Hidangan tersebut termasuk irisan mentimun yang dihaluskan, buncis kukus, terong dengan saus bawang putih, dan acar kubis semuanya dengan cita rasa alami, tanpa bumbu tambahan yang tidak perlu, sehingga Anda dapat merasakan pesona sayuran premium ini. Koki di pavilion Shuxiang memang terampil. Beberapa hidangan rumahan sederhana ini membuat semua orang di meja ngiler. Biasanya, tidak ada yang akan menyentuh sumpit mereka sampai hidangan panas disajikan, tetapi aturan ini dapat dengan mudah dilanggar. Misalnya, jika hidangan dingin terlalu menggoda atau minumannya terlalu harum. Hidangan hari ini memiliki keduanya. Tian Mu menyuruh sekretarisnya mengambil sebotol Feitian Moutai 53 derajat dari bagasi mobil. Saat membuka botolnya, Li Yunfei menemukan bahwa tanggal produksinya lebih dari 10 tahun yang lalu, sehingga umurnya sekitar 15 tahun. Setelah dibuka, ruangan dipenuhi aroma, tetapi berbeda dengan aroma Wuliangye kecil yang disimpan Li Yunfei, karena Moutai memiliki aroma kecap, sedangkan Wuliangye kecil memiliki aroma yang kuat. Li Yunchong pernah kuliah dan cukup berpengetahuan, tetapi dia agak tidak sabar. Sambil memegang botol itu, dia berseru, "Wow, ini Feitian Moutai. Ini dari tahun 2001. Teman sekelasku punya sebotol di rumah, dan ayahnya sangat menghargainya. Kudengar sebotolnya sekarang bisa dijual seharga 6 atau 7.000 yuan." Tian Mu tersenyum rendah hati dan berkata, "Saya menyimpan banyak anggur ini. Harga aslinya tidak semahal ini, hanya beberapa ratus yuan per botol saat keluar dari pabrik. Saya sangat menyukai anggur jenis ini. Saya bisa berhenti merokok dan makan lebih sedikit, tetapi saya tidak bisa melewati satu hari pun tanpa anggur. Hehe, semuanya, minumlah sebanyak yang kalian mau hari ini. Saya membawa 2 peti. Minumlah sebanyak yang kalian bisa, dan jika tidak cukup, saya akan membawa lebih banyak lagi lain kali." Yao Liwen, manajer umum pavilion Shuxiang, merasa perhatiannya telah direbut, dan karena ia tetap tinggal untuk makan malam hari ini tanpa membawa oleh-oleh, ia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia berkata, 6 atau 7.000, itu hanya harga yang dilebih-lebihkan. Harga jualnya di hotel kami hanya 5.000 yuan per botol. Mendengar celoteh genit dan kewanitaan itu, Li Yunfei dan Tian Mu tertawa bersama. Wanita tetaplah wanita, bahkan wanita yang kuat sekalipun. Apa gunanya mencoba menentukan harga sebenarnya dari sebotol anggur karena dendam? Anggur itu untuk diminum. Membahas harga itu salah. Ayo semuanya, isi gelas kalian. Hidangan panasnya belum datang. Mari kita cicipi anggur enaknya dulu. Li Yunfei mengambil botol anggur, pertama-tama mengisi gelas Tian Mu, lalu Yao Liwen, dan kemudian Wan Lai. Setelah menuangkan untuk tamu utama, dia menuangkan untuk staf pendamping. Adapun dirinya dan teman-temannya, tidak masalah siapa yang menuangkan lebih dulu. Namun, asisten wanita Yao Liwen, yang bertugas sebagai sopirnya, tidak diperbolehkan minum alkohol, meskipun ia menginginkannya. Hal yang sama berlaku untuk rombongan Tian Mu. Sopirnya juga tidak diperbolehkan minum. Hari ini,
Kami minum-minum di halaman rumah pertanian, tanpa mempedulikan status sosial. Yang terpenting adalah menikmati diri sendiri dan bersikap santai, dan kami tidak mengikuti aturan apapun. Semua orang pertama-tama meneguk segelas kecil Moutai. Aroma saus yang kaya menyebar di mulut kami, dan keharumannya naik, memenuhi hidung kami dengan rasa manisnya. Anggur yang enak. Saya sudah pernah minum Moutai 2 kali sebelumnya, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Bahkan tidak ada kelasnya. Ayo, semuanya, setelah minum, silakan makan. Jangan malu. Sebagai tuan rumah di meja, Li Yunfei bertanggung jawab untuk menyajikan anggur dan makanan, membuat para tamu merasakan keramahan tuan rumah. Bagi penduduk kota saat ini, hal itu mungkin tampak agak palsu dan sok, tetapi sebagian besar hanyalah kebiasaan. Ketika seluruh tempat mengikuti kebiasaan ini, itu menjadi sebuah tradisi. Sebenarnya, Li Yunfei juga merasa itu terlalu dibuat-buat. Biasanya dia tidak akan menawarkan minuman atau makanan kepada keluarganya sendiri ketika mereka makan bersama. Tetapi hari ini tamunya terlalu banyak. Jika orang tuanya mendengar bahwa dia tidak menawarkan minuman atau makanan, mereka akan mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana bersikap. Namun, hanya sedikit warga kota yang tahu bagaimana bersikap sopan. Karena mereka benar-benar ingin makan, mereka tidak akan berpura-pura sopan. Tanpa bujukan Li Yunfei, mereka mengambil sumpit dan mulai mengunyah irisan mentimun. Untungnya, hidangan panas segera datang kelinci liar rebus, burung pegar rebus dengan kentang, belut garam dan merica, dan sepanci besar ikan acar. Ini mungkin kebiasaan koki. Saya heran bagaimana mereka bisa memasak 4 hidangan itu secara bersamaan dalam 2 panci tanah liat. Meskipun hanya ada 4 hidangan, porsinya sangat banyak, masing-masing membutuhkan piring dalam yang menyerupai panci kecil untuk menampungnya. Sekarang tidak ada lagi yang menahan diri. Saat hidangan utama disajikan, tidak ada yang takut menghabiskan semua makanan di meja dan mempermalukan tuan rumah.